kemudian zinc sama glutathione dan astaxanthin. Silahkan kakak dipertimbangkan ya kak. Dok, kalau batuk kering solusinya gimana? Batuk itu susah-susah gampang ya kak. Kalau misalnya makanan kakak nggak oke, itu lama banget sembuhnya batuknya kak. Makanan nggak oke itu dalam artian kakak minum minuman kemasan, apalagi minum-minum yang manis, yang dingin, yang tinggi gula, itu nggak kelar-kelar. Apalagi kakak ngerokok juga nggak kelar-kelar. Kalau kakak mau minum obat medis, silahkan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau dari aku, kalau udah lama batuk, kemudian kakak juga ronsen itu bronkitis, atau yang batuk yang udah ada terkonfirmasi ada potensi alerginya gitu, dari functional medicine itu kakak pakai suplemennya vitamin D3K2, itu udah pasti ya kak, minimal di 10.000 IU. Kemudian kakak juga pakai zinc yang quercetin, vitamin C 3x1. Kemudian kakak lihat ada NAC itu N-acetylcysteine ya kak, dia dapat sebagai pengencer dahak, tapi juga di satu sisi dia sebagai antioksidan untuk kondisi paru dan organ hati kakak. Itu silahkan dikonsumsi 600 mg satu kapsul sudah makan pagi dan sore. Domi, anakku seringkali biduran, minumnya apa? Kakak semua kondisi alergi, biduran, alergi, eksim, gatal-gatal, itu semua karena kondisi apa kak? Kekurangan vitamin D3, itu mah udah mutlak ya kak. Kalau di dalam functional medicine itu biduran terjadi karena kakak anaknya kekurangan vitamin D3, kekurangan zinc, sama gangguan mikrobioma dalam usus. Apalagi kalau anak kakak tipe-tipe yang biduran sehat, misalnya berobat dikasih CTM atau cetirizine itu sehat, terus sakit lagi gitu. Nah itu hati-hati nih kak, ada yang nggak bener sama pola makannya, kemudian ada gangguan kekurangan mikronutrisi tapi kita nggak sadar gitu ya kak. Dari sisi aku, eliminasi semua faktor resiko yang mungkin. Misalnya kalau anaknya suka jajan, ya itu dibatasin jajannya, konsumsi vitamin D3, kemudian zinc, dan konsumsi probiotik. Halo Kak Liana, dok, mangan sama boron boleh dimakan barengan? Boleh. Dok, kalau udah mulai susah BAB dikit-dikit dan harus dibantu fiber, minum vitamin apa untuk memperbaiki usus? Probiotik harus, vitamin D3 harus. Kakak konsumsi fiber apa ya kak? Aku mah bukan gimana-gimana ya kak, tapi aku gimana-gimana ya kak. Fiber yang ada di pasaran saat ini hati-hati ya kak, karena tuh jatuhnya mereka itu produk ultra processed ya kak, apalagi fiber drink, ada kolagennya, ada lagi yang plus-plusnya gitu ya kak, itu jatuhnya produk ultra processed. Semua yang produk ultra processed itu harus kakak waspadai kalau kakak konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau functional medicine yang saklek banget, kakak walaupun sekali dua kali itu tidak boleh ya kak gitu. Jadi kakak Mimi hati-hati konsumsi probiotik. Kakak kalau misalnya probiotik, kakak bisa konsumsi probiotik yang dari Naturbell, satu kapsul segera setelah makan pagi, satu kapsul sebelum tidur. Untuk suplemennya, kalau kakak mau melakukan pembersihan itu dalam arti ya bukan kalau kakak konsumsi ini usus kakak langsung gitu nggak ya kak, tapi kalau kakak mau istilahnya detox ya kak, kakak bisa lihat di etalase Domi Klinik itu ada colon care ya kak, itu berisi fiber yang larut dalam lemak, kemudian dia juga mengandung enzim yang menurut aku oke untuk teman-teman yang pengen detox usus. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dokter, untuk DIM apa ada kandungan EPO-nya juga? Nggak ada kakak, kalsium ada sama sulforapen, zat aktif yang terdapat dalam sulforapen. Dok, kalau udah tadi ya, udah. Assalamualaikum dok, mau tanya. Waalaikumsalam. Kalau tumor di payudara, kakak dia, ada lagi. Makasih ya kakak dia selalu nonton video aku, sama Ibu Asni juga terima kasih, sama Ibu Fitri Endang juga terima kasih, sama admin aku karena aku suruh ya. Kakak dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, sekarang kita bahas tumor ya. Dom, di etalase Domi Klinik BTN HCl yang full habis ya. Iya Ibu Asni, punten ya, karena lagi ketersediaan produk, jadinya kita yang share injer dulu ya Ibu Asni ya, punten ya. Jadi tuh teman-teman minum vitamin D3 diminum bareng vitamin apa dong jika tidak makan lemak? Oh gampang, omega 3 fish oil, shea butter liver oil, olive oil, VCO, MCT oil, banyak kali dia. Ada banyak pilihan yang tersebar. Teman-teman tadi ada pertanyaan tentang tumor ya, segala tumor. Jadi itu kalau tumor, kanker, autoimun itu suplemen dasarnya itu sama. Tumor, kanker, autoimun itu suplemen dasarnya sama. Kakak Nora tunggu di situ ntar aku jawab ya. Tumor, kanker, autoimun itu sama itu suplementasi dasarnya, yaitu vitamin D3K2 minimal di 30.000 IU. Makasih kakak Diana. Kemudian kakak konsumsi magnesium, zinc, dan probiotik. Kalau yang terkenal Quarto Formula, kalau aku 5 Formula. Jadi itu tuh semua kondisi autoimun itu tidak mungkin kalau ususnya itu baik-baik saja. Makasih kakak Mas Pen ya. Semua kondisi autoimun atau yang sistem imunitasnya terganggu itu nggak mungkin ususnya itu baik-baik saja. Pasti kalau autoimun, tumor, kanker, walaupun saat ini kakak tidak mengalami gangguan pencernaan, lah kakak cimit opname lagi. Kenapa? Sekarang masalahnya apa kakak cimit ke opname? Walaupun saat ini kakak tidak mengalami gangguan pencernaan, tetap kalau misalnya ada tumor, kanker, dan autoimun, alergi, itu mikrobioma dalam usus kakak itu terganggu. Jadi tuh kalau dalam functional medicine tuh mikrobioma tuh fundamental sekali ya teman-teman. Itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Kalau kita ingin sehat dalam menjaga sistem imunitas kita, mikrobioma tuh penting banget ya teman-teman. Jadi tuh kalau misalnya kalian mengalami kondisi yang terkait dengan kondisi sistem imunitas, itu pasti mikrobiomanya terganggu. Makanya aku naik level nih, aku bukan Quarto Formula lagi, tapi aku 5 Formula. Vitamin D3K2 kalau untuk tumor tuh 30.000 ya kak dari aku ya kak. Kemudian itu magnesium, kemudian aku tambahin zinc. Zincnya picolinat, dalam zinc picolinat itu ada pilihan, bisa ditambah dengan selenium, bisa ditambah dengan quercetin, kemudian probiotik. Itu dari aku ya kakak. Nah untuk tumor payudara
Tambahan spesifiknya adalah DIM, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. DIM itu suplemen yang dia bisa membantu menyeimbangkan kadar hormon. Ini mainnya di hormon ya kak, nggak mungkin terjadi perubahan dalam hanya 1 minggu. Kakak minimal harus konsumsi 3 bulan dulu baru kakak ngerasa perubahannya. DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, itu dari aku ya kak. Kalau kakak ada rezeki lebih, tambahin omega 3 fish oil, itu lebih baik. Kemudian saya iodin, kalau ada rezeki lebih lagi tambahin antioksidan. Tumor kanker itu perlu antioksidan. Antioksidannya apa dong? Glutathione bisa dipertimbangkan. Dalam etalase Domi Klinik itu aku membedakan ya kak, antara glutathione kesehatan sama glutathione kecantikan. Kakak pilih yang sehat glutathione-nya. Itu dosisnya serving size-nya 4 kapsul per hari, 2000 mg. Itu efektif untuk teman-teman yang kanker, tumor, sama teman-teman yang alergi, itu bagus glutathione-nya. Kak, kalau tumor, kakak nggak ada, no excuse lagi ya kak, kakak bener-bener nggak boleh ada konsumsi gula sama sekali ya kak, sama sekali dong. Aku di sekarang itu ada Mictextel ya kak, sebentar. Untuk teman-teman yang bermasalah dengan paru-parunya, entah itu kalian TBC paru, entah itu kalian perokok, kemudian itu kalian mengalami bronkitis, bronkopneumonia, bronkiektasis, kemudian teman-teman yang mengalami abses paru, pokoknya semua hal yang terjadi di paru-parunya, pertimbangkan termasuk kakak Naura, pertimbangkan untuk konsumsi Mictextel. Ini baru ya kak, jadi itu tuh Mictextel ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin detoksifikasi organ paru dan organ hatinya. Jadi itu yang suplemen yang bisa detoks paru dan organ hati itu barengan kerjanya. Kakak Nora silahkan mempertimbangkan ini, tambahan NAC regulator ya kak. NAC regulator itu dipertimbangkan, yang lain-lain vitamin D3K2, zinc quercetin, probiotik, kemudian itu upaya perlindungan lambung kakak tetap di Gastro Comfort. Kalau misalnya kakak sudah tidak ada lagi nyeri ulu hati, aku rekomendasi gabungan ya kak antara cuka apel sama lemon, itu bisa ya kak untuk mengeluarkan, membantu dahak dicampur sama bawang putih. Yang pernah aku kasih tahu waktu itu ya kak, itu tetap dilanjutkan ya kak. Tambahannya adalah Mictextel, ini silakan kakak pertimbangkan sama NAC regulator. Kalau perutnya nggak perih, kita mulai untuk pengobatan LPR-nya pakai cuka apel ya kak. Dimulai dari dosis yang paling kecil banget. Kalau kakak khawatir, cuka apel kakak bisa konsumsi beta-in HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kakak Naura, semangat ya kakak Naura ya. Kakak Maca Latte, kakak Maca apakah masih di sini? Kalau masih di sini aku jawab pertanyaannya. Dok, HbA1c 5,7. Nah, aku seneng nih kalau ada yang nanya jawab apa tuh, ngasih informasi itu tuh detail. Pasti aku jawab insyaallah. Dok, HbA1c 5,7, triglycerida 86, oke, HDL 65, LDL 152, umur 51 sudah menok, apakah sedang resistensi insulin? Ibu kalau misalnya ibu bisa mengupayakan HbA1c ibu ini di bawah 5,7, karena tuh 5,7 itu borderline ya bu, kayak mepet gitu, kayak mau naik, mau prediabetes apa normal tuh, masih bingung nih dia. Kalau ibu bisa mempertahankan ini, misalnya ibu bisa mengejar nilainya yang penting di bawah 5,7 aja ibu, ini oke ibu. Jadi itu 5,7 itu masih galau, jadi mau prediabetes apa normal ya gitu ya bu ya. Jadi itu berusaha untuk mengurangi gula darahnya. Aku barusan buat VT ya teman-teman. Jadi itu tuh nanti kalau yang belum nonton VT tonton ya. Terus kalau misalnya berguna di share ya teman-teman ya. Jadi itu tuh aku baru buat VT, aku menanggapi itu sebuah video yang menurut aku tuh bagus banget ya. Itu adalah alur pengobatan. Kalau kalian mengobati diabetes tapi tidak mau jaga pola makan, hanya bergantung pada obat, itu kalian nanti akan berujung banyak hal nih, efek samping dari obat-obat itu kalian tuh bakalan kena gitu. Nah, jadi dari sisi functional medicine adalah prediabetes atau sama dengan bahasa Indonesianya gula darah, itu terjadi karena gula darah dalam darah tuh udah tinggi gitu. Jadinya kalau ibu Maca mau nggak prediabetesnya berkepanjangan, ya jangan makan gula gitu ibu. Jangan makan gula, sesekali boleh lah ya, tapi benar-benar berusaha jangan makan gula, batasin sama sekali karbohidratnya. Kalau karbohidrat olahan kayak misalnya tepung, kue basah, cake, itu jangan lagi ya ibu ya. Kemudian olahragalah dan berpuasalah. Ingat kalau misalnya ada kondisi prediabetes, apa vitamin yang paling sering kurang? Vitamin D3K2, kemudian magnesium dan vitamin B1. Itu bisa ibu pertimbangkan dikombinasi sama pola makan, sama olahraga dan berpuasa. 5,7 itu masih gampang sekali ibu, asalkan ibu jaga pola makannya oke, mudah sekali untuk menurunkannya. Dok, berat bisa menurun. Ibu saat ini bisa masuk ke dalam kondisi resistensi insulin, tapi masih borderline. Jadi itu tuh dikejar bu, biar nggak udah hilang tuh resistensi insulinnya dan faktor resikonya gitu ya. Dok, berat bisa menurunkan berat badan ya dok? Aduh susah. Kakak sebenarnya bisa, cuman nggak sesimpel itu ya kak. Misalnya gini, kakak minum berberin, kakak pengaturan pola makan, dia akan efektif. Karena berberin itu fungsinya dapat meningkatkan sensitif kita terhadap insulin. Jadi ya bisa, make sense juga dengan teori. Tapi ya kalau misalnya kakak tetap makan gula, junk food, ultra processed food gitu ya kakak, bahkan insulin pun nggak akan turun gulanya. Bahkan kakak minum obat medis yang sifatnya untuk nurunin berat badan, itu juga akan susah gitu ya kak. Memang secara teori bisa, tapi tidak sesimpel itu ya kakak. Mana ya? Dok, kalau alergi beli zinc dulu apa omega dulu? Zinc dulu alergi. Tapi yang penting vitamin D3, magnesium sama probiotiknya udah ya, habis itu ke zinc. Dok, kalau sakit lutut apa aja suplemennya? Vitamin D3K2 minimal kalau dari aku 20.000 IU. Kemudian ibu pakai magnesium malate. Aku kakak Ida, punten aku nggak tahu umurnya berapa, pakainya magnesium malate. Teman-teman kalau yang untuk nyeri sendi lutut pakainya, sendi otot-otot pakainya magnesium malate ya. 3 kapsul per hari, 2 kapsul
1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Kemudian tuh glukosamin. Aku rekomendasinya tuh glukosamin 4 kapsul per hari. Glukosamin 4 kapsul per hari. Tapi glukosamin hanya boleh dikonsumsi kalau Ibu Ida yakin banget tidak ada alergi seafood sama tidak ada penurunan fungsi ginjal. Itu dulu 3 itu yang dikonsumsi. Kalau Ibu mah ada dana lebih mau tambahin hyaluronic acid yang ada di etalase Domi Klinik, hyaluronic acid itu lebih nampol ya Ibu ya. Dok, detox radang usus besar pakai apa ya, atau obat apa ya? Kakak Rahma, ini kita samakan definisi dulu ya. Detox radang itu maksudnya apa? Kalau kakak saat ini dalam kondisi sembelit yang keras banget BAB-nya ya, aku rekomendasi herbal laksatif. Tapi kalau kakak Rahma, saya tuh kadang-kadang tuh BAB-nya aneh tau dong. Kadang-kadang lancar, kadang enggak. Terus perutnya tuh suka begas. Terus kalau misalnya nggak BAB panjang tuh saya suka kembung. Nah, Ibu pakainya colon care. Itu semua ada di etalase Domi Klinik ya Ibu. Terima kasih kakak Dian. Itu namanya colon care. Colon care di etalase Domi Klinik. Tapi kalau sembelit berkepanjangan pakainya herbal laksatif. Halo dong, BTN hasil aku sudah sampai. Kakak Yuwinda, semangat, semoga tidak ada efek negatif ya kakak. Saya sudah minum D3K2 probiotik omega 3 CoQ10, apa perlu ditambah berberin dok? Boleh. Kalau kakak Maca tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, gabungan berberin dan beta inacel itu cakep banget untuk berberin dan cuka apel itu cakep banget untuk mengendalikan insulin. Magnesiumnya mana? Ibu Maca lah kok nggak ada magnesiumnya. Ibu Maca, magnesiumnya ketinggalan apa nggak dikonsumsi ini? Magnesium atau Ibu ya, D3K2, magnesiumnya glycinate. Ibu mah magnesiumnya glycinate-nya yang ini nih, dari Deal, 3 kapsul per hari. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Jangan keberberin dulu ya kalau magnesiumnya nggak ada ya, tapi kalau magnesiumnya ada gas Bu, boleh keberberin. Dok, magnesiumku udah habis, magnesium untuk bikin fit dari kelelahan apa ya? Dok, Malate, kakak Titiu. Kakak Titiu main di Malate udah belum? Aku magnesium Malate itu, Malate itu aku ada 2 ya kakak Titiu. Magnesium Malate itu aku ada 2. Yang ini dari Vitamatic, dia 2 tablet per hari dosisnya. Kalau yang dari Nutricos ini lebih poten. Dia 3 kapsul per hari. Silakan kalau kalian pemula pakai yang Vitamatic dulu boleh 2 tablet per hari. 1 tablet sesudah makan pagi, 1 tablet sesudah makan siang. Jadi itu kalau magnesium glycinate boleh dikonsumsi malam hari, tapi kalau Malate jangan dikonsumsi malam hari, nanti bisa buat susah tidur. Jadi kalau magnesium Malate sebaiknya dikonsumsi pagi dan siang hari. Kakak Titiu, untuk yang teman-teman yang pegal-pegal linu, kalau belum konsumsi magnesium, sok atuh konsumsi magnesium dari jenis Malate ya. Dok, kenapa tulang rusuk sebelah kiri lebih membesar dan tulang rusuk sebelah kanan? Aduh, kakak, mungkin ada akumulasi gas di situ kakak, karena ada peradangan bisa jadi. Tapi aku nggak yakin ya kakak. Kalau untuk menjawab pertanyaan secara klinis kenapa bisa terjadi perubahan dari ukuran, bentuk, benjolan pun, itu sebaiknya memang kakak langsung ke dokter spesialisnya ya kak untuk minta bantuan beliau. Nanti kalau kakak udah dapat jawabannya baru nanti aku berikan rekomendasi ya kak. Kakak Citri, aku ada di mana-mana ya kak. Kadang aku di Lampung, kadang aku tidak di Lampung gitu. Tapi tim Domi Klinik itu memang ada di Lampung. Kak, untuk CA konsumsi glutathione minumnya berapa kapsul per hari? Kakak Sofia, kalau misalnya kakak CA apa dulu? Glutathione itu antioksidan. Semua cancer itu membutuhkan antioksidan. Tapi yang paling penting kakak konsumsi dulu vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Nah, setelah kakak ada dana rezeki lebih, tambahan glutathione. Jadi itu tuh kita tuh skala prioritas ya kak. Glutathione itu penting, antioksidan. Tapi sebelum itu kakak harus 5 formulanya dikonsumsi dulu. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Kakak yang untuk probiotik untuk kondisi kanker, probiotik untuk kondisi tumor, aku rekomendasinya dari Life Extension yang Lactobacillus reuteri. Jadi strain bakteri itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang Lactobacillus, ada yang Bifidobacterius, ada yang Acidophilus gitu. Nah kalau untuk yang concern main ke tingkat peradangan, pada tumor, kanker, jantung, itu kita pakainya Lactobacillus reuteri. Silakan dipertimbangkan ya kak, kalau ada kanker mau nyari probiotik pakainya Lactobacillus reuteri. Kakak, cara buka etalasenya gimana? Kakak admin, boleh dibantu kakak admin, kakak Micunya. Apa saya harus periksa paru dulu ya dom? Soalnya belum pernah periksa paru, tapi saya nggak batuk. Lah, kakak Naura kok belum pernah periksa paru? Kakak Naura, punten ya, jangan-jangan aku salah inget ya. Kakak Naura, makasih. Kakak Mira, makasih ya. Kakak Naura, punten ya, jangan-jangan aku salah. Kakak Naura yang itu kan, yang diagnosisnya akses paru bukan sih kakak? Butuh zinc juga nggak dok? Selain probiotik dan kolon, saya sekarang coba dengan minum konsumsi Visio 1 sendok per hari. Boleh. Zinc boleh. Kakak Mimi mah zinc untuk membangun sistem imunitas. Makasih kakak ya. Kakak Arias, kalau kakak Mimi lagi struggling di masalah pencernaan, pakainya zinc carnosine sebelum makan. Ingat zinc tuh juga ada banyak ya kakak. Zinc carnosine sebelum makan. Coba kakak Naura punten ya. Kakak Naura ini bukan sih yang dulu yang diagnosisnya akses paru bukan sih kak? Dok, kalau kolesterol 230-an terus triglyceridanya 68, apakah aman? Kalau kata aku sih aman kakak. Karena tuh kolesterol total itu kita menentukan kolesterol itu jahat atau tidak, salah satu indikatornya dengan melihat triglycerida gitu. Triglycerida kakak aman 68, tapi kakak masih galau nih, apa iya sih dok? Kakak lihat berat badan kakak overweight atau normal nggak? Normal dong, saya mah langsing, cakep. Kemudian kakak lihat tekanan darah kakak, normal nggak? Normal dong, cakep.
Kemudian kakak lihat fungsi ginjal kakak, misalnya kakak ada data EGFR normal dong, cakep, berarti walaupun kolesterol total kakak 230 nggak masalah kak, gas aja kak. Maksud aku adalah tidak usah dibatasin gitu, jadi kakak aduh nanti saya takut loh makan daging gitu ya kak, jangan, karena itu kakak dalam kondisi oke. Tapi kecuali nih kakak Yunis, dong kolesterol total saya di 230 tapi berat badan saya itu tuh overweight loh dong, nah itu nggak boleh, itu kolesterol jahat tuh. Terus saya itu ada hipertensi lah dong, nah itu nggak boleh, itu kolesterol jahat. Jadi untuk menentukan kolesterol jahat kita lihat indikator tubuh kita yang lain kak, tekanan darahnya berapa, trigliseridanya berapa, gula darah puasa atau kadar HbA1c-nya berapa, kemudian indeks massa tubuh kakak, indeks massa tubuh tuh normal, overweight, obesitas atau kurus ya kak. Dan yang terakhir adalah fungsi ginjal gitu. Dok, magnesium merek Solarite 350 satu hari berapa miligram diminum? Kakak punten, ya 350 miligram itu kakak. Bukan dong, oh alah, ya ampun. Kakak Nora, mohon maaf prihatin kakak Nora ya. Kok mirip, namanya mirip ya kakak ya sama pasien aku yang abses. Oh alah, kakak Nora saya GERD atau LPR. Kalau lendir mah kakak Nora, pakainya cuka apel atau beta-NaCl untuk kondisi GERD dan LPR selama tidak ada nyeri ulu hati perut perih kakak ya. Dok, minta link D3K2 10.000. Kakak Vicky, aku nggak tahu nih kakak adminnya lagi kemana ya. Kakak Vicky, boleh kalau kakak Vicky bingung, kakak Vicky hubungi nomor yang ada di bio aku ya kakak, nanti ada admin yang akan memandu kakak ya. Kakak Nora, kalau nomor batin ya kak, aku salah ya kak. Buat Lucky Gout, apa suplemennya dong? Kakak Sektiawan ya. Teman-teman kita belajar dulu 4 gejala leaky gut. Bentar aku tampung dulu ya. Dokter, saya ingin CO glutathione bagus yang mana? Karena di etalase ada 2. Kakak untuk apa? Kakak Amami misalnya nih, oh saya mah sehat dong, saya nggak ada tumor, saya nggak ada kanker, saya mah pengen kulitnya lembab, tampak glowing. Aku bilang bukan putih ya kak, tampak cerah gitu ya kak. Kakak pakainya glutathione kecantikan. Tapi kalau misalnya kakak ingin fokus kesehatan, kakak pilih yang ada tulisan glutathione kesehatan gitu ya kak. Karena tuh kalau yang di kecantikan itu dia ada banyak isi, ada hyaluronic acid, ada vitamin C, tapi glutathione itu tuh kurang powerful untuk miligramnya. Kalau kita lagi struggling sama cancer, kita butuhnya tuh glutathione yang powerful dosisnya. Jadi aku bedain ya kak. Aduh kakak Erna, dok aku minum Gastro Comfort. Sebentar. Dok, aku minum Gastro Comfort kok perih ya lambungnya, kenapa ya dok? Oke, teman-teman sebenarnya itu Gastro Comfort itu adalah suplemen yang memang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang lagi memiliki masalah dengan pencernaannya. Gastro Comfort itu justru suplemen yang aku rekomendasikan untuk kakak-kakak yang ada masalah dengan pencernaannya. Tapi kenapa kakak bisa malah perih? Yang pertama, kalau misalnya kalian konsumsi suplemen kemudian tuh malah dapat efek samping, mohon benar-benar dilakukan evaluasi dulu. Jangan-jangan pola makan saya nih yang nggak pas, jadi berbarengan gitu kak. Jadi berbarengan antara kakak minum Gastro Comfort sama pola makan yang nggak pas gitu. Itu dulu yang kakak evaluasi ya kak. Kalau kakak yakin, saya yakinnya pola makan saya oke, tapi memang bener-bener lah ini dong karena si glutathione-nya gitu ya. Glutathione juga kita glutathione gara-gara si Gastro Comfort-nya gitu. Kakak lakukan ini. Kakak pertahankan dulu si Gastro Comfort itu minimal 3 hari. Setelah 3 hari dengan kakak benar-benar perbaikan pola makan, tapi kakak terus-terusan merasa perih, dan perihnya tuh lama-lama makin meningkat, berarti kakak nggak cocok sama kandungan zinc, nggak cocok sama kandungan zinc. Apa lo kakak Ahong? Tapi kalau misalnya Gastro Comfort itu kakak konsumsi 3 hari, lama-lama makin kurang. Misalnya hari ini kakak konsumsi, ngerasa nggak nyaman, besok kakak konsumsi lagi, ternyata nggak nyaman, tapi kok berkurang ya frekuensi nggak nyamannya gitu. Terus besoknya lagi kakak konsumsi, oh nggak berkurang dong, nggak kayak hari pertama gitu. Itu berarti kakak adaptasi sama zinc. Aku berkali-kali menyampaikan kalau teman-teman kalian itu ada, kalau mau konsumsi zinc ada 2 resikonya, kalau nggak cocok, 3. Kalau nggak langsung cocok, kalau memang nggak cocok, atau adaptasi. Kakak Gastro Comfort itu memang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang radang lambung sama luka lambung. Kalau kakak yakin ini karena Gastro Comfortnya, bukan karena pola makan yang salah, mohon bertahan dulu selama minimal 3 hari. Setelah 3 hari makin aneh rasanya, lepasin. Berarti kakak nggak cocok sama Gastro Comfort yang ada zincnya. Tapi kalau lama-lama kakak merasa lebih baik, berarti kemarin itu adaptasi. Gitu ya kakak. Apa benar cuka apel bisa memperparah asam lambung dong? Salah. Cuka apel itu obatnya asam lambung. Kalau pertanyaan kakak gini, halo kakak Kolmi. Kalau pertanyaan kakak gini, apa benar cuka apel bisa memperparah kondisi peradangan lambung? Betul. Jadi cuka apel itu bisa memperparah kondisi gastritis. Kan lagi radang toh, ya jangan minum cuka apel. Nanti akan lagi radang, lagi luka. Jangan makan yang asam, nanti makin parah perihnya. Tapi kalau asam lambung atau GERD itu terjadi karena kekurangan pH lambung. Jadi kakak cocok banget kalau GERD konsumsinya cuka apel. Tapi kalau misalnya kakak perih, nyari ulu hati, nggak boleh minum cuka apel gitu. Dok, kenapa setelah minum vitamin B kompleks urin saya jadi kuning? Memang seperti itu kak, vitamin B kompleks, vitamin C itu dia dibuang di urin, dia bisa mengubah warna urin gitu ya kak. Kakak lebih optimalkan lagi konsumsi air putihnya minimal 40 ml kali kilogram berat badan per hari. Itu normal kok, kalau minum vitamin B kompleks memang kayak gitu. Terus kayak ada rasa bau obat gitu loh kak. Dok, kalau saya ganti probiotik Naturbel,
Dokter aku nanya serius, kakak aku mau jawab serius. Dok, kalau saya ganti Naturbel Billion boleh? Boleh. Kakak myself kemarin pakai Lactobacillus reuteri ya, kalau keadaan membaik pakai Naturbel boleh. Assalamualaikum dok, saya gagal. Udah tahunan selalu kambuh kalau nggak minum obat gatal. Gagal apa gatal? Kau gatal-gatal kali ya. Kakak Syarif itu gatal-gatal ya? Saya gatal-gatal udah tahunan selalu kambuh kalau nggak minum obat gatal. Perbaikilah kak, kalau kondisi gatal-gatal itu, misalnya nih kakak gatal-gatal tuh karena apa? Oh saya itu memang ternyata punya alergi tahu dong gitu. Ya udah kalau misalnya kakak punya alergi, kakak eliminasi yang buat kakak alergi itu apa? Dingin, berusaha jangan kedinginan. Terus kalau misalnya debu, ya berusaha jangan kedebuan gitu. Jadi kakak cari tahu dulu apa dasar yang menyebabkan kakak alergi. Kemudian uji lab nggak ada alergi. Kakak kadang-kadang tuh uji lab itu memang kadang-kadang itu bisa false ya kayak. Jadi itu tuh kita percaya sih kak sama kondisi pasiennya, sama kondisi klinis gitu. Pokoknya untuk kondisi alergi, gatal-gatal, yang pertama jauhin faktor penyebabnya. Pasti ada kak, nggak mungkin nggak ada. Kemudian 5 formula. Ingat alergi, tumor, kanker, autoimun itu 5 formula. Vitamin D3K2, magnesium, kemudian zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Tambahannya adalah probiotik. Kalau alergi pakainya zinc quercetin ya, Dek. Tapi lagi habis. Di mana zinc quercetinnya, Kak? Kalau misalnya alergi, Kakak pakainya zinc quercetin 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore ya, Kak. Kalau nggak ada alergi, imunitas pakainya zinc selenium aja, gitu ya, Kak. Sama probiotik Naturbel. Kakak kalau gatal-gatal, probiotik Naturbel 1 kapsul segera setelah makan, pagi 1 kapsul sebelum tidur. Dok, kembung begah boleh minum cuka apel? Kalau kakak yakin benar-benar hanya kembung begah, tidak ada nyeri ulu hati sedikit pun sama sekali, boleh minum cuka apel, malah dianjurkan. Dok, apa perbedaan probiotic kids dan perfect kids? Kalau perfect kids itu terdiri dari multivitamin mineral kakak. Kalau probiotik, iya probiotik gitu. Isinya ya probiotik sama enzim. Dan enzimnya itu terbuat dari ada flavor buahnya. Kalau perfect kids itu isinya kayak zinc, magnesium, manganese gitu. Dok, untuk batu ginjal baiknya konsumsi apa dong? Kakak batu ginjalnya oke. Kakak ini hanya batu ginjal ya kakak, tidak ada penurunan fungsi ginjal ya kakak ya, nggak ada dong. Karena batu ginjal yang kelamaan itu bisa menurunkan fungsi ginjal kakak. Jadi itu kakak perhatikan dulu, ini kakak yakin hanya batu ginjal ya? Iya dong. Sama-sama kakak Sarif. Oh iya dong, cuman batu ginjal tok gitu. Nah teman-teman kenalan sama magnesium. Mana dia ya, magnesium sitrat ya? Ini dia. Salah. Kakak aku nggak tahu dia lagi di mana ya kakak. Kalau teman-teman yang batu ginjal, kalian konsumsi magnesium, jenisnya magnesium sitrat. Per batu-batu ginjal, konsumsinya magnesium sitrat. 3 kapsul per hari, 1 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Ingat, per batuan ginjal pakainya magnesium sitrat. Karena sitrat itu dapat meningkat oksalat. Tapi, harus yakin dulu nih kakak tidak ada nyeri ulu hati. Karena sitrat itu sifatnya asam. Sitrat loh kak, asam. Kalau kakak asam, kalau misalnya kakak ada nyeri ulu hati, nggak boleh konsumsi yang asam-asam kan. Jadi kalau kakak batu ginjal tok, kakak konsumsi magnesium sitrat 1, kemudian vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU, kemudian probiotik sama sitrat itu dapat mengikat oksalat, jadi tuh yang berpotensi menyebabkan batuk. Jadi kakak konsumsi vitamin D3, magnesiumnya itu si sitrat, sama probiotik. Kakak bisa pakai probiotik yang mana kak? Yang Naturbel 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Terus kakak, kalau kakak yakin tidak ada penurunan fungsi ginjal, silahkan konsumsi cuka apel 2 sendok tidak ada penurunan fungsi ginjal dan tidak ada nyeri ulu hati. Cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak kombinasi sama potasium sitrat kalau tidak ada nyeri ulu hati dan penurunan fungsi ginjal. Itu yang direkomendasikan functional medicine untuk mengatasi kondisi batu ginjal. Bukan yang langsung tiba-tiba celing, bukan langsung gitu ya kak. Tapi dia bisa membantu mengurangi, dia bisa luruh sedikit demi sedikit gitu ya kak. Jangan lupa pola makan, jangan makan semua hal yang beresiko meningkatkan level oksalat dalam tubuh kakak. Kemudian itu juga jangan makanan yang mengandung purin, banyak minum air putih minimal 40 ml kali kilogram berat badan per hari. Itu silakan dipertimbangkan ya kak. Kakak ada kakak yang sedih dong, tolong jawab dong. Pertanyaannya apa ya kakak ya? Oh LPR ya kakak. Kakak jadi GERD sama LPR. GERD, LPR itu hiatal hernia, itu satu kondisi yang sama. Kenapa mereka bisa terjadi? Karena kakak kekurangan pH lambung. Lambungnya itu normalnya itu asam. Lambung kita normalnya asam 1-3. Kakak nanti cari aja di internet ya, pH lambung tuh normalnya asam di 1-3. Nah, tapi karena berbagai pola makan yang kakak lakukan yang tidak tepat, akhirnya mengakibatkan pH lambung kakak itu berubah, bukan asam lagi, tapi dia berubah menjadi netral dan basah. Makanya karena ada perubahan ini di kondisi ketidaknormalan ini, sehingga mengakibatkan asam katup antara lambung sama kerongkongan itu kebuka terus. Sebenarnya katup ini ketutup, kebuka, ketutup, kebuka, gitu-gitu. Jadi itu dia punya mekanisme tertutup dan terbuka ya kak. Kalau kakak mau menelan makanan, dia kebuka. Makanan udah nyampe, dia ketutup gitu. Normal itu seperti itu.
Tapi karena pH lambung kakak itu berubah sehingga kondisi ini mengirim sinyal nih ke katup. Katup juga lemah nih cara kerjanya. Akhirnya dia kebuka. Terus lama-lama si asam lambung kakak yang ada dalam lambung dia naiklah ke atas, ke kerongkongan mengakibatkan GERD, menaik lagi ke LPR, mengakibatkan apakah? Naik lagi ke tenggorokan, ke pita suara kakak, mengakibatin LPR. Pasien yang nyeri tenggorokan, kayak produksi lendir terus, terasa mengganjal gitu loh kak. Nah jadi pengobatannya apa dong? Sama, kembalikan pH lambung kembali semula. Kakak silakan, kalau LPR mungkin tidak nyaman ya kak kalau konsumsi cuka apel. Jadi yang kakak pilih betain HCl. Kakak konsumsi 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Disesuaikan sama kondisi kakak. Kalau misalnya dengan betain HCl 3 kapsul per hari masih belum gong, kakak bisa naikin bertahap jadi 4, jadi 5, jadi 6. Kalau LPR tuh memang dia perlu agak banyak. Tapi betain HCl itu tadi apa kak? Sifatnya asam. Betain HCl sama cuka apel itu punya cara kerja yang sama, sama-sama asam. Jadi jangan sekali-sekali konsumsi betain HCl sama cuka apel kalau kakak ada perih, ulu hati, gastritis. Nggak boleh konsumsi betain HCl, nanti makin bubar jalan, nanti makin perut kakak tuh makin perih. Jadi kakak kalau kakak yakin hanya LPR saja, tidak ada yang lain, konsumsi betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Naikkan dosisnya bertahap sambil melihat respon tubuh kakak. Kalau perutnya perih, turunin dosisnya. Kalau nggak ada perut perih tapi LPR-nya masih terus-terusan nggak kurang, kakak naikin dosisnya bisa sampai 6 kapsul per hari. Terus probiotik kak. Probiotik 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Jarak antara probiotik dan betain HCl itu minimal setengah jam. 1 jam lebih oke ya kak. Terus kakak konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Vitamin D3K2 konsumsi di 10.000 IU, kemudian magnesiumnya pakai magnesium glycinate dari Deal 3 kapsul per hari, 1 kapsul sesudah makan siang, sore, dan sebelum tidur. Itu aku rekomendasikan untuk LPR kakak ya. Kalau kakak LPR-nya disertai dengan kembung, begah, kakak konsumsi enzim 1 kapsul saat makan. Itu aku rekomendasikan, semoga mengalami pengurangan ya kak. Kakak Yance dong, aturan makan magnesium taurat untuk hipertensi dan obesitas gimana dong? 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Iya dok, kadang sakit banget di bagian perut kanan kiri, berarti minum obatnya colon care ya? Nggak gitu kakak. Kakak Rahma nggak seperti itu. Kalau kakak lebih ke sakit perutnya, itu bukan pakai colon care. Colon care itu untuk membantu pengeluarannya tuh lebih cepat. Misalnya nih, kakak dalam kondisi GERD, kakak itu begah-begah. Tapi kakak mau BAB tapi terasa nggak lancar gitu. Kakak pakai colon care. Tapi kalau kakak tuh ke arah sakit banget di perut kanan dan kiri, nah nggak boleh. Bukan yang nggak boleh, tapi colon care nggak cocok gitu kakak. Kakak cari tahu dulu. Iya kok dong, saya itu sakit di perut kanan dan kiri karena saya nggak BAB, jadi saya kerasa kembung. Nah ini baru boleh nih konsumsi colon care. Tapi kalau kakak memang ada perut kanan kiri sakit, bukan terkorelasi sama kondisi kakak yang susah BAB, kakak bukan pakai colon care kak gitu. Jadi kakak cari tahu dulu kenapa perutnya bisa sakit. Ya. Bolehkah minum amlodipin berkaitan dengan minum D3K2, zinc, magnesium diminum malam hari mau tidur? Minum obat medis sama suplemen minimal 1 jam kakak. Dok, kalau hanya minum D3K2 10.000 IU saja tanpa magnesium amankah untuk orang sehat usia? Oke, boleh. Yang penting pola makan kakak bagus. Kakak, magnesium banyak terjawab di mana kak? Magnesium banyak terdapat di... Ini kakak Arwin, aku lagi jawab pertanyaan kakak ya. Kakak Arwin, memang secara teori, kita tuh kalau konsumsi vitamin D3 di bawah 10.000 IU dan mentok 10.000 IU, secara teori ya kak, kita tuh tidak membutuhkan magnesium secara teori. Tapi dengan catatan, pola makannya kakak Arwin, ini oke. Kakak bukan tipe-tipe yang merokok, kakak bukan suka makan junk food, udah proses food, kakak nggak sering makan gula gitu, secara teori. Tapi kalau kakak nggak yakin sama pola makan kakak itu udah bagus apa enggak, mendingan konsumsi magnesium kak. Kenapa? Karena vitamin D3 kalau nggak ada magnesium itu penyerapannya juga nggak optimal gitu. Kalau kakak pola makannya kurang bagus, kemungkinan vitamin D3 kakak kan semakin turun, ya kan kak? Berarti kakak butuh vitamin D3 dalam jumlah yang tinggi. Nah untuk menyerap vitamin D3 10.000 ini kakak perlu magnesium gitu. Dari sisi aku, kalau kakak yakin pola makan kakak oke, tidak ada faktor resiko sekali, nggak apa-apa, nggak tahunan magnesium. Tapi kalau nggak yakin, konsumsi magnesium aja ya kak. Mudah-mudahan dikasih kelebihan rezeki ya kak untuk beli magnesium ya kak. EGFR 88 udah menurun bukan dok? Iya, gimana caranya menaikkan fungsi ginjal tapi saya punya gastritis? Jangan makan gula, junk food, ultra processed food, sembuhin gastritisnya kakak. EGFR kakak yang turun ini bisa disebabkan karena infeksi kronik dari gastritisnya mungkin terlalu lama. Kakak konsumsi obat-obatan medis juga bisa mempengaruhi kondisi EGFR kakak. Kakak gastritis akhirnya kakak kurang nutrisi karena kakak kurang makan, kakak juga minumnya kurang cukup, bisa mengakibatkan EGFR. Kalau 88 ini mah bisa sembuh sempurna ya kakak. Kakak jaga aja pola makannya. Magnesium aturan minumnya berapa kali dok? Magnesium yang mana ini kakak Herawati? Ibu Herawati, magnesium yang mana dulu? Dok, saya ambil probiotik yang mana? Banyak pilihannya di etalase tadi yang sama kolon. Kakak Mimi udah paham ya? Rencana mau beli magnesium. Kakak Mimi udah paham ya? Kalau misalnya nyeri perut kanan kiri bawah bukan pakai colon care, tapi kakak cari tahu dulu kenapa perut kiri bawahnya sakit. Kalau memang kakak yakin nyeri perut kiri kanan bawah ini karena kakak memang susah BAB sampai menyebabkan sakit, boleh konsumsi colon care gitu ya kakak Wiwi ya. Kakak Mimi ya. Teman-teman kita, bukan saya nyeri, bukan kakak yang nyeri lah, yang nyeri tadi siapa? Beda ya? Beda ya? Kakak mohon maaf, yang mana yang nyeri tadi? Bromealin aman untuk gastritis.
Aku nggak yakin ya kak, karena tuh ada pasien aku yang konsumsi bromelain tuh perutnya perih. Aku nggak yakin kakak, nanas itu kakak. Dok, vitamin D3 10.000 IU, magnesium, glycine, zinc untuk perbaiki hormon. Hormonnya apa ya kakak? Kakak hormon apa ya yang mau diperbaiki ya? Oh kakak Rahma, iya kakak Rahma udah paham ya. Oke, kakak sekarang kita belajar dulu tentang magnesium, abis itu kita belajar dulu dengan probiotik ya. Dok, beta inacel belinya di mana? Di Etalase Domi Klinik, boleh kakak cari pakainya carinya beta inacel ya. Kakak Oneng, makasih banyak loh kakak Oneng loh, kakak Oneng. Teman-teman kita belajar dulu tentang probiotik. Jadi, probiotik dulu ya. Kakak di dalam Etalase Domi Klinik itu ada beberapa probiotik ya. Aku salah beli lagi, aduh kakak. Kak, cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak, aku bahas dulu tentang probiotik karena ada beberapa probiotik di Etalase Domi Klinik ya kak. Yang pertama itu ada yang kekuatannya 50 billion. Jadi itu ada yang kekuatannya 50 billion, ini dari merek Future Biotic sama merek Carly. Perbedaannya apa? Si Future Biotic ini mengandung ekstrak pineapple, kemudian kalau probiotik ini enggak. Kalau misalnya kakak gastritis, kakak khawatir nih saya makan pineapple nanti kenapa-napa lagi ya gitu. Kakak pakainya yang ungu. Jadi gastritis itu ungu. Kalau misalnya kakak GERD, kakak pilihnya yang biru. Gastritis ungu, biru itu GERD. Kalau cara konsumsinya, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau misalnya kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan apapun, kakak cuma ingin menjaga kesehatan pencernaan saja, kakak konsumsinya boleh hanya 1 kapsul saja per hari. Oke ya kak, ini udah paham ya kak? Nah tapi di etalase aku itu juga ada nih kak, yang probiotik dibaca 200 billion. Nah loh, perbedaannya apa? Kenapa ini 50, kenapa ini 200 dong? 200 ini tuh untuk teman-teman yang gastritis boleh, GERD boleh, teman-teman yang sehat boleh, tapi dengan catatan kalian itu pernah konsumsi obat medis dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi teman-teman yang alergi juga boleh pakai. Jadi ini bisa dikonsumsi sama siapa aja. Tapi spesifiknya kalau kalian dulunya pernah konsumsi obat-obatan medis, pernah konsumsi herbal, pernah konsumsi pemutih, peninggi badan, pengurus badan, pokoknya itu pernah konsumsi yang aneh-aneh gitu ya kak. Makanya probiotik 200 billion. Kenapa? Ingat, di dalam usus kita itu ada mikrobioma. Mikrobioma itu yang menjaga sistem imunitas kita. Kalau kakak merokok, kakak konsumsi obat-obatan herbal mungkin yang kurang tahu pasti ke herbalannya gitu ya kak. Itu kan beresiko kan kakak konsumsi obat TBC paru yang lama, kakak konsumsi obat hipertensi. Semua obat-obatan itu dapat berpotensi mengganggu komposisi mikrobioma kita. Sehingga kakak membutuhkan kekuatan yang lebih powerful lagi nih kak, di atas 50 billion. Jadi kakak konsumsinya yang 200 billion. Cara konsumsinya sama, 1 kapsul segera setelah makan pagi, 1 kapsul sebelum tidur. Minum obat diabetes dong dalam waktu lama, betul Ibu Herawati gas bu. Boleh Ibu silakan mempertimbangkan probiotik yang 200 billion, 1 kapsul segera setelah makan pagi, 1 kapsul sebelum tidur. Ya Ibu, aku bilangnya segera ya teman-teman. Jadi kalau segera itu tidak ada jarak antara sendok terakhir yang kalian makan sama jarak minum probiotik itu blok langsung. Itu namanya segera setelah makan pertama kali di hari itu. Misalnya Ibu Herawati IF, Ibu Herawati makannya jam 1 siang ya, jam 1 siang Ibu Herawati makan probiotik. Misalnya kakak ada nggak IF, kakak makan ada jam 6 pagi kakak udah makan ya, berarti minum probiotik pertama kalinya itu di jam 6 pagi. Jadi makan pertama kali di hari itu. Ini untuk probiotik. Aku juga punya probiotik yang untuk menjaga kesehatan misfinya teman-teman, namanya probiotik misfi. Ini diperuntukkan untuk kakak-kakak misalnya punten yang keputihan, suka gatel-gatel, suka yang menimbulkan aroma tidak baik. Ini pakainya probiotik misfi. Cara konsumsinya sama, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Terus ada lagi probiotik yang aku khususkan. Probiotik 200 billion aman nggak untuk GERD dan gastritis? Sejauh ini tidak ada yang bilang nggak aman sih kak. Sejauh ini kak, itu tidak ada yang bilang nggak cocok gitu ya kak. Ada yang bilang kembung, tapi di 5 hari pertama, setelah itu normal, setelah itu bisa adaptasi. Normal ya kak, kalau kita konsumsi suplemen itu adaptasi dulu tuh normal. Makanya itu tuh batas kalian ngasih toleransi itu 5 hari. Setelah 5 hari konsumsi makin aneh, berarti itu nggak cocok. Tapi kalau dalam 5 hari makin lama makin nyaman, berarti itu kalian adaptasi. Batas toleransi terhadap suatu suplemen itu di 5 hari kakak. Nah, probiotik untuk teman-teman yang kanker, autoimun, jantung, pakainya Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri, ya kak. Kakak yang mau cari produk, tapi kakak nggak ketemu karena harus klik ini ya kak, namanya Domi Klinik ya kak. Kakak yang mau cari suplemen tapi nggak paham, kakak carinya di etalase Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu. Kalau kakak udah mentok nggak dapet juga, kakak silakan hubungi nomor yang ada di bio aku. Nanti ada admin, tapi mungkin besok ya kak, adminnya baru mulai bergerilya untuk menjawab pertanyaan ya kak. Akan ada admin yang membantu kakak. Beta inacel kayak gini kakak, beta inacel tuh kayak gini kakak, Afraniska. Nah ini adalah probiotik yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang kanker. Kemudian tuh untuk teman-teman yang autoimun, tumor, pakainya probiotik ini. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Oke, ini tentang probiotik. Semoga dipahami ya teman-teman ya. Iya dong, cakep. Kakak beta inacel kayak gini ya, udah ketemu ya kak. Oke, kemudian kita bahas magnesium. Kakak, magnesium di etalase aku ada banyak sekali ya kakak. Mudah-mudahan kakak nggak pusing. Kalau pusing pegangan ya kak. Kakak yang pertama adalah untuk yang sehat dulu.
Jadi magnesium di atas aku bedain untuk yang teman-teman yang sehat, ingin menjaga kesehatan imunitasnya aja, sama magnesium yang memang untuk teman-teman yang lagi ada masalah nih gitu ya Kak. Untuk yang sehat, magnesium glycerol fosfat itu apa dong? Dia magnesiumnya ada gabungan K2-nya Kakak. Oke, Ibu Herawati aku jelasin ya Ibu. Untuk teman-teman yang sehat, kalau mau konsumsi magnesium misal, Kakak Ningsih nih, cakep, nggak ada masalah, saya mah aman dong, saya cuma mau jaga kesehatan imunitas doang dong, saya nggak ada keluhan, misalnya gitu ya. Ibu magnesiumnya pakai yang dua ini, dari brand Naturbell atau Deal, untuk yang sehat. Bedanya apa dong? Kalau Naturbell itu dia penyerapannya lebih bagus, super absorption ya Bu ya, dia penyerapannya lebih oke, tapi dia mengandung gelatin. Kadang-kadang tuh ada teman-teman yang nggak suka sama gelatin gitu ya Kak, tapi penyerapan itu lebih oke. Nggak suka tuh dalam artian kok saya kayak agak nggak nyaman ya dong sama suplemen Naturbell ini gitu. Kadang-kadang, tidak semua kasus tapi kadang-kadang aku sampaikan di awal. Jadi kakak sesuaikan sama kondisi kakak, tapi penyerapannya tuh dia lebih oke. Nah kalau magnesium deal ini dia kapsul vegetarian ya Kak, terbuat dari selulosa. Biasanya hampir semua orang ini cocok sama magnesium deal. Tapi kalau kakak compare dari masalah tingkat penyerapannya lebih oke Naturbell, tapi tingkat keamanan deal itu lebih oke ya Kak. Ini dikonsumsi satu kapsul saja untuk teman-teman yang nggak ada keluhan suama kali, cuman sehat walafiat pengen konsumsi magnesium aja untuk investasi jangka panjang, kakak pilihnya ini satu kapsul doang per hari. Oke Kak, catet, cakep. Kita pindah ke magnesium untuk teman-teman yang lagi ada masalah. Magnesium yang paling bagus tingkat penyerapannya adalah magnesium glycinate. Cie, sama kan botolnya, jangan bingung ya Kak. Tadi yang sehat walafiat tidak ada tulisan maksimum strength-nya. Kalau yang untuk dosis terapi ada tulisan maksimum strength-nya. Tatap layar Anda, udah paham ya Kak? Jangan bingung ya Kak. Nah, magnesium glycinate yang untuk dosis terapi yang ada tulisan maksimum strength-nya, ini kok sama dong, dosisnya sama-sama 500 mg dong, misalnya kakak gitu ya. Nah, kakak kalau misalnya lihat sebuah produk, kakak harus cek serving size produknya itu bagaimana. Untuk yang menjaga imunitas, untuk teman-teman yang sehat, memang tertulisnya 500 mg, tapi dia tidak pure 100% 500 mg. Jadi itu inti dari magnesium glycinate-nya hanya di 110 mg saja. Jadi untuk teman-teman yang lagi ada kekurangan magnesium, ini kayaknya kurang poten kalau konsumsi yang deal ini. Tapi lebih oke kalau kakak konsumsi magnesium maksimum strength, karena dia memang 100% pure glycinate. Untuk kondisi apa teman-teman yang membutuhkan magnesium glycinate, semua kondisi itu membutuhkan magnesium glycinate Kak, karena magnesium glycinate itu penyerapannya yang paling bagus di antara magnesium yang lain. Kalau kakak mau pilih magnesium yang penyerapannya oke di 80%, itu magnesium glycinate. Tapi magnesium itu juga ada banyak sekali ya Kak. Di pasaran ini minimal setidaknya ada 11 jenis magnesium yang beredar di muka bumi ini. Yang paling bagus adalah magnesium glycinate. Magnesium glycinate itu memiliki kemampuan lebih unggul pada kondisi GERD, semua sistem pencernaan. Semua sistem pencernaan itu pakai magnesium glycinate. GERD, gastritis, radang usus, pakainya magnesium glycinate. Untuk kondisi kanker, autoimun, diabetes, overweight, obesitas, kakak pakainya magnesium glycinate. Dia lebih unggul di kasus itu. Oke Kak, oke. Bagaimana dengan dosisnya dong? Magnesium itu dosisnya antara 320 mg sampai 500 mg. Nah, semakin kakak mini, semakin kakak kurus, dosisnya semakin kecil dulu. Tapi semakin kakak punten, semakin kakak overweight, kakak ya dosisnya dimaksimalin gitu. Ini aku berikan rekomendasi karena di live ya Kak. Aku pernah memberikan magnesium itu sebesar 1000 mg untuk pasien aku yang aku nilai, oh ini pasiennya kekurangan magnesium. Tapi karena ini di live, aku nggak ketemu kakak secara langsung. Jadi apa yang aku sampaikan ini harusnya tuh harus aman ya Kak. Jadi aku bilangnya kakak konsumsi di 320 sampai 500 mg aja. Bagaimana dong? Saya konsumsi yang mana dong? Gitu. Sesuaikan sama berat badan kakak. Kalau kakak di 40-an kilo, kakak pakainya 3,5 aja. Kalau kakak di 50-an kilo, kakak pakainya 400-an. Tapi kalau kakak di 60 kilo ke atas, kakak mainnya di 500 mg. Secara sederhana tuh seperti itu Kak. Apa aja? Untuk yang di atas 60-an kilo, berarti kakak pakainya magnesium glycinate dari maximum strength, dari Deal. Kalau kakak berat badannya di 50-an kilo, kakak bisa pakai dari Dr. Best di 400 mg. Kalau kakak berat badannya di 30-an sampai 40-an kilo, kakak pakainya bisa pakai glycinate. Nah, inget ya Kak, inget loh nak, setiap beli suplemen harus dibaca serving size produknya berapa. Magnesium Solaray tertera tuh 350 mg. Di serving size-nya ini 4 kapsul. Berarti Kak, kakak kalau mau dapetin si 4 kapsul ini, salah. Kalau kakak mau dapetin 350 mg ini, kakak konsumsinya harus 4 kapsul. Kakak nggak bisa konsumsi cuma 1 kapsul. Nggak nyampe-nyampe nanti kakak. Jadi setiap baca apapun yang kakak beli, selalu baca serving size produknya itu berapa. Solaray itu 4 kapsul. Jadi kakak konsumsi Solaray itu di 4 kapsul per hari dong. Bisa langsung minum, tapi lebih baik dosisnya terbagi. Misalnya 1 kapsul sesudah makan siang, 1 kapsul sore, 2 kapsul sebelum tidur. Yang penting 4 aja kakak konsumsi. Gitu ya Kak, ini magnesium Solaray. Kalau Dr. Best, ini jenis magnesium yang paling murah di antara yang lain karena dia tablet.
Kalau yang lain itu kapsul bentuknya, tapi kalau dokter best itu tablet. Kadang-kadang kan tablet itu nggak apa kak, kayak kurang nyaman gitu ya kak, ada yang nyangkut lah di tenggorokan kalau tablet, makanya itu dari harga magnesiumnya itu dia lebih murah. Kalau aku mah ngikut kakak ya, kalau kakak lagi budgetnya minimal boleh ke dokter best, boleh. Nah misalnya nih saya salah beli, pantesan kepala jadi oyong. Nah misalnya nih ya, teman-teman yang berat badannya contoh 40-an kilo gitu, tapi kakak kok udah keburu beli yang ini ya dong, jadi gimana? Nggak apa-apa, jangan nangis kakak tinggal turunin dosisnya gitu. Jadi kakak tinggal turunin dosisnya, ini kan buat yang di atas 60-an kilo, lah kakak 40-an kilo, kakak turunin dosisnya 1 kapsul, jadi kakak konsumsinya 2 kapsul aja per hari gitu. Misal, berat badan kakak di 40-an kilo juga, tapi kakak pengen nyarinya yang murah dong, nah kakak belinya dokter best, tapi konsumsinya 3 tablet aja per hari gitu. Jadi kakak bisa mainin dosisnya gitu ya kak. Jadi jangan sedih kalau kakak salah beli, nggak itu kok kak, nggak salah beli yang parah-parah banget, nggak, disesuaikan sama kondisi kakak. Misalnya nih ya, kakak gastritis dan GERD, berat badan kakak 70 kilo, kan kakak pakainya magnesium yang maksimum strength dengan dosis 3 kapsul per hari. Tapi kakak GERD loh dok, saya nggak bisa nelen, kan orang GERD itu kan susah banget kan nelen ya kak. Kakak konsumsi 1 kapsul itu udah alhamdulillah, ini disuruh 3 kapsul gitu. Disesuaikan kondisi kakak, kalau kakak mampunya konsumsi 1 kapsul nggak apa-apa, nanti terus bertahap jadi 3 kapsul. Misalnya kakak radang usus, kakak butuh magnesium, tapi begitu kakak konsumsi magnesium di Powerful 500 mg berdasarkan berat badan kakak, kok perutnya jadi nggak nyaman ya dok. Nah kakak bisa mainin dosisnya, turunin dulu 1 kapsul, nanti setelah toleransi naik bertahap jadi 3 kapsul gitu ya kak. Oke, sekarang kita jawab Ibu Nining. Dok, kalau rematik artritis pengapuran sendi minum apa ya dok biar nggak tergantungan sama obat anti nyeri? Oke. Ibu Nining, aku bahas magnesium sebentar ya Bu ya. Jadi itu untuk magnesium udah tahu ya teman-teman ya, magnesium glycinate. Nah, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan manfaat yang lebih spesifik, jadi itu magnesium kan tadi kan ada 11 jenis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lebih ngerasa ke arah nyeri-nyeri sendi, suka kram otot, sindrom kaki gelisah, kakinya suka gerak-gerak sendiri gitu ya kak, pokoknya tuh pegel-pegel dan kalian pengen nyari magnesium, kakak pakainya magnesium malate. Magnesium malate ini bisa nih untuk rematik artritisnya kakak Nining, ini bisa. Jadi kalau yang masalah spasm kejang otot, kemudian tuh nyeri-nyeri sendi, kakak pakainya magnesium malate. Cara konsumsinya 3 kapsul per hari, satu kapsul sudah makan pagi, siang sama sore, magnesium malate. Untuk magnesium malate aku punya 2 brand, satu Nutricos, satunya lagi Vitamatic. Vitamatic ini tablet ya kak, jadi ya balik lagi ya kak, kalau tablet itu dia jatuhnya lebih murah. Jadi Vitamatic ini dia 2 tablet per hari dosisnya. Kalau Nutricos dia lebih powerful, lebih potent, dosisnya di 3 kapsul per hari. Aku sesuaikan sama kondisi kakak maunya yang mana. Untuk nyari-nyari sendi magnesium malate. Mohon maaf ya kak, nyari-nyari sendi magnesium malate. Belibet adik ngomong kak. Terus kak, kalau teman-teman yang ada masalah dengan perjantung-jantungan, gagal jantung, irama jantungnya nggak teratur pada kondisi aritmia, hipertensi, kemudian jantungnya bocor, itu pakainya magnesium taurat. Karena magnesium taurat itu memiliki kerja spesifik di otot jantung kakak. Magnesium taurat dikonsumsi 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan pagi, siang sama sore, magnesium taurat. Nah, kalau misalnya kakak, sekarang aku lagi nggak pegang, kakak sembelit dan batu ginjal, kakak pilihnya magnesium citrat. Sembelit, batu ginjal, tapi nggak boleh ada nyeri ulu hati ya kak, karena citrat itu sifatnya asam. Kakak konsumsi apa kak? Magnesium citrat. Kalau kakak ngerasa, dok kok semakin lama tuh saya kurang fokus ya dok, saya kena marah terus sama bos saya, soalnya tuh saya tuh gagal fokus, saya ngerasa saya lemot. Semua kondisi kognitif yang berhubungan dengan otak kakak, misalnya kakak ada, orang tua kakak ada Alzheimer, demensia, ada yang Parkinson, epilepsi, ADHD, autism, itu pakainya magnesium apa kak? Threonate. Magnesium threonate itu merupakan magnesium nomor 2, penyerapannya paling oke setelah magnesium glycinate. Dia mainnya di sistem saraf pusat. Jadi, tapi magnesium threonate ini paling mahal ya kak, jenis magnesium yang paling mahal karena dia bisa kerjanya sampai sistem saraf pusat. Silahkan kakak pertimbangkan sesuai dengan kondisi kakak apa. Contoh kakak memiliki 2 kondisi, dom saya memiliki diabetes, kan saya perlunya magnesium glycinate kan dom, tapi di satu sisi saya hipertensi, terus gimana dom? Kakak bisa menggabungkannya antara glycinate sama magnesium taurat. Memang jadi itu kayak lebih over budget ya kak, tapi untuk mendapatkan efektivitas kakak boleh mempertimbangkannya. Jadi magnesium taurat kakak konsumsi 2 kapsul, magnesium glycinate kakak konsumsi 2 kapsul. Itu tentang magnesium, semoga bisa membantu kebingungan kakak semua ya kak. Aku berusaha untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kondisi kakak, jadi uang yang kakak keluarkan itu worth it ya kak, karena ini sesuai dengan kondisi kakak. Nah, kalau kakak mau apa ya, mau selamat, bukan mau selamat ya, pokoknya itu jenis magnesium yang harus kakak jauhin adalah magnesium oxide. Itu ngabisin uang aja. Magnesium oxide itu jangan kakak beli karena kakak ngabisin uang. Kenapa dong? Secara teori magnesium oxide, sayangnya itu tuh produk lokal kita tuh banyak itu magnesium oxide karena dia paling murah ya kak. Penyerapannya itu tuh paling kecil banget. Magnesium oxide itu penyerapannya hanya 5% kak. Bayangin hanya 5%. Jadi itu tuh untuk semua jenis magnesium yang tidak aku rekomendasikan adalah magnesium oxide. Silahkan dipertimbangkan ya kak, Merdeka. Kakak Ningsih, aku janji jawab kakak Ningsih ya. Setelah itu aku jawab kakak yang lain ya. Dok, kalau rematik artritis pengapuran sendi minum apa dok biar nggak tergantungan sama obat? Oke.
Kakak ini RA ya, domnya aku belum didegang sama magnesium, lagi kumpul uang dulu. Kakak Ayu Winda semoga diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kakak. Oke. Kakak, yang pertama rematik artritis ya kakak. Yang pertama, ini adalah kondisi peradangan yang terkorelasi sama sistem autoimun kakak. Jadi, tadi balik lagi ke 5 formula. Vitamin D3K2, kemudian itu magnesium, kemudian zinc. Magnesiumnya yang pilih yang mana kak? Malate. Magnesiumnya pilih yang magnesium malate. Karena kakak udah lama banget nih konsumsi obat-obatan, seperti kakak tuliskan, ketergantungan berarti dalam pikiran aku, oh mungkin kakak udah lama banget ya konsumsi obat gitu ya kak. Punten ya kak, kakak boleh pakainya probiotik yang ngatur bel, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Cakep, 5 formula. Untuk teman-teman yang RA, pertimbangkan sekali untuk konsumsi potasium sitrat. Karena teman-teman RA itu kekurangan potasium. Konsumsilah potasium di 1000 mg. Tapi ada lagi nih kak, potasium ini kayak gini ya kak, yang powder. Potasium tidak boleh dikonsumsi kalau kakak ada nyeri ulu hati, kalau kakak ada masalah penurunan fungsi ginjal. Jadi untuk teman-teman yang usia di atas 60 tahunan, biasanya tuh fungsi ginjal kalian tuh turun. Kalau kakak khawatir, kakak make sure dulu ya kak, dengan kakak periksa laboratorium kreatinin EGFR. Kalau kreatinin kakak naik, EGFR kakak turun di bawah 80, jangan konsumsi potasium. Tapi kalau kakak ini sih yakin EGFR kakak aman di atas 90, gas kan kak. Konsumsi potasium sitrat 1000 mg per hari, 1/4 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore untuk RA. Kemudian aku rekomendasikan hyaluronic acid kolagen di etalase Domi Klinik itu ada di 4 kapsul per hari. Untuk magnesiumnya apa tadi kakak Ningsi? Malate ya. Kenapa dong? Lah kan sakit-sakit badannya. Jadi pakainya magnesium malate di 3 kapsul per hari Nutricos. Saya ada GERD tapi udah oke. Tinggal pencernaan kacau dong. Jadi kalau nggak BAB ganjel. Oh probiotik ambil yang mana? Oh yang ini Naturbel. Kakak Mimi cakep, colon care sama probiotik Naturbel 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Colon care-nya kakak konsumsi 1-2 kapsul per hari tergantung toleransi tubuh kakak. Kakak cuka apel lah kak. Kan kakak ada GERD. Cuka apel atau kakak ya. Kalau nggak ada nyeri ulu hati cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore. Kakak Loli, seberapa pengaruh selenium ke hipotiroid dong? Oke. Kakak Loli, jadi tuh kalau di dalam cuma mau bilang terima kasih dong sama-sama kakak Armin. Jadi itu tuh ya teman-teman ada tiroid ya, ada kondisi itu tuh tiroid. Teman-teman ada yang hipo, ada yang hiper gitu. Jadi itu ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah kalau di dalam pengobatan konvensional medicine itu lebih kayak obat menyeimbangkan tapi bisa ngebuat turun banget gitu. Artinya tuh teman-teman yang dulunya hipertiroid gara-gara minum obat bisa banget jadi hipotiroid. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau selenium dia sifatnya ini menjaga kestabilan kak. Jadi kestabilan hormon produksi kakak tuh dijaga itu dengan selenium. Sebenarnya ada 2 ya kak, selenium sama iodin. Sebenarnya tuh ada 2. Jadi itu untuk teman-teman yang tiroid itu sangat membutuhkan level selenium yang optimal agar selenium tuh kayak polisi kak. Kamu kerendahan dinormalin, kamu ketinggian dinormalin gitu. Itu fungsi selenium untuk kondisi tiroid kakak. Teman-teman yang hipotiroid, teman-teman yang hipertiroid, kalian membutuhkan selenium. Dia untuk menjaga itu kestabilan itu. Jadi biar tidak turun banget, tidak yang naik-naik banget. Tapi ingat ya kak, ini adalah suplemen. Suplemen itu kakak minum 3 bulan baru kerasa manfaatnya. Jadi kalau obat enggak, kakak minum sekarang mungkin 1 minggu kemudian nilai lab kakak udah baik gitu. Obat itu seperti itu. Tapi ada efek samping. Kalau suplemen memang harus banyak sabar ya kak. Dia aman tapi lama sembuhnya gitu. Aku kembalikan ke kakak. Perlu zinc nggak dok? Kayak zinc ini lebih ke apa sih fungsinya? Kalau kakak ada nyeri ulu hati nggak nyaman, GERD kakak belum 100%, kakak konsumsi zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Probiotik untuk radang usus besar apa dom? Yang ini kakak, autoimun kan radang usus, autoimun, IBS, IBD itu radang usus, tumor, kanker pakainya Lactobacillus reuteri 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Dok kalau lagi minum antibiotik boleh minum probiotik? Oh bukan boleh lagi kakak, ini wajib atau kakak? Kakak ya aku pernah buat VT ini ya kak. Di VT ini aku jelasin teman-teman yang saat ini lagi konsumsi selenium dari makanan itu banyak di kacang Brazil kakak. Kacang Brazil itu banyak mengandung selenium tapi mahal loh kak. Jatuhnya sih kalau aku suplemen selenium lebih efektif kakak. Kalau nodul tiroid perlu segala tiroid maupun hipotiroid, hipertiroid, kanker tiroid, nodul tiroid itu mah perlu atau kakaknya pakai selenium. Nah selenium itu 200 mikrogram dosisnya. Selenium itu ada banyak ya kak. Kalau untuk tiroid kakak pilihnya jenis selenium yang selenometation. Mana ya selenium aku ya kak? Si selenium nggak ada. Iya betul nggak ada. Kakak kalau misalnya kakak nyari selenium untuk tiroid namanya selenometation. Jangan selenium oxide, jangan selenium amino acid, jangan. Tapi selenometation khusus untuk tiroid. Nah ini kakak Malakai ya teman-teman, kalau kalian konsumsi antibiotik wajib konsumsi probiotik. Idealnya secara teori functional medicine ya, kalau ketemu pasien habis konsumsi antibiotik itu 2 minggu sebelum sama 2 minggu sesudah itu konsumsi antibiotik. Agak bingung ya kalau sebelum ya kak ya, kan agak susah ya kak. Yang penting tuh kakak waktu selama konsumsi dan sesudah konsumsi minimal 2 minggu tuh kakak konsumsi probiotik. Magnesium glycinate berat 60 kilo, pakai yang mana don dan dosisnya berapa kapsul? Ini ya kakak beratnya 60 kilo. Kakak mah sehat walafiat kakak Delvin, tergantung atau kakaknya kakak sehat walafiat nggak?
Kalau kakak sehat walafiat, kakak pakainya magnesium yang biasa. Kalau kakak ada masalah, pakainya magnesium, kakak pakai magnesium yang maksimum strength. Kakak sehat pakai yang biasa, nggak ada tulisan maksimum strength. Kalau kakak ada masalah, kakak pakainya maksimum strength 3 kapsul per hari. Ini 1 kapsul sebelum tidur. Dok, saya udah beli vitamin D 10.000 IU di Domi. Kalau mau beli K2-nya mereknya apa dong? K2-nya aku punya brand dari Now ya kak ya, 300 mikrogram. Itu ketinggian kak. Kalau kakak konsumsi 10.000 IU, kakak cuma memiliki kewajiban konsumsi K2 di 10.000 di 100 mikrogram saja. Kecuali kakak ada hipertensi, kakak ada penyumbatan pembuluh darah di jantung, nggak apa-apa konsumsi di 300 mikrogram. Dari makanan selain udah tadi ya. CoQ10 buat hipertensi bagus nggak dong? Bagus, itu antibiotik kakak ya. Probiotik natural 200 mg mengandung gelatin ya dong. Rencana ganti ke natural 200 mg karena ada retrovirus. Iya betul kakak. Tapi sejauh ini ya kak, ya Allah dong, maaf barusan HP ku tiba-tiba baterainya habis. Terus wah pasti kakak Ningsi nggak dengar aku ngomong apa ya. Kakak Ningsi ya udah kakak Ningsi, aku ulangi lagi, tunggu bentar ya. Tadi aku jawab apa tadi ya, kakak Ningsi nangis, aku jadinya lupa ya. Dok mau tanya, kalau lagi hamil masih boleh konsumsi? Oh boleh, kakak lagi hamil, nggak lagi hamil, kakak mau dihamili, kakak mah boleh konsumsi vitamin D3 K2 mah gas kan kak? Wajib atau kakak ya. Vitamin D3 itu cuman harus hati-hati dikonsumsi kalau kakak lagi hipertiroid sama kanker. Bukannya nggak boleh, tapi kalau teman-teman yang hipertiroid sama teman-teman yang kanker, kalau mau konsumsi vitamin D3, cek dulu kadar kalsium dalam darahnya. Kalau kalsiumnya normal, gas kak, langsung boleh konsumsi vitamin D3. Nah untuk kakak Moka, kakak lagi hamil, nanti kakak pas lagi menyusui, kakak mah boleh konsumsi vitamin D3. Nah kalau kakak lagi hamil, tambahan kak, metilfolat. Metilfolat bagus untuk memperbaiki dan mengurangi resiko cacat janin. Memang begitu, metilfolat itu bisa menurunkan resiko terjadinya kelahiran janin yang cacat. Jadi silahkan kak, tambahin vitamin D3, magnesium, probiotik, sama si metilfolat. Dok, saya BB 50 kilo, magnesium glycerol 500 mg gak kegedean, soalnya Nutribel kan 1 pil ukurannya, 1 pil. Kakak Loli, kan kakak Loli ada masalah tiroid gak sih kak? Kakak Loli, kalau kakak Loli ada masalah tiroid, jangan milih magnesium yang ini. Kakak Loli kalau misalnya, aku nggak tahu sih kan kakak Loli nanya tentang tiroid ya, jadi aku kayaknya berpikirnya terlalu sederhana ya. Kalau kakak Loli ada tiroid, kakak jangan pakai magnesium yang ini atau kakak, ini untuk magnesium yang sehat. Natural mah yang ini ya bener. Kalau kakak Loli ada masalah, kakak jangan pakai yang ini, kan ini untuk yang sehat kakak. Kalau kakak mah pakainya yang ini, yang ada maksimum strength. Udah kadung dong kebeli, ya udah kalau kadung kebeli, kakak konsumsi magnesium natural tapi 2 kapsul per hari. Nggak kegedean, enggak, dia kan nggak pure 100%. Tadi udah aku jelasin ya kak, jadi kakak pakai ini 2 kapsul per hari nggak apa-apa. Kalau sakitnya aritmia jantung, hipertensi, dan hipertiroid, sakit mah akut, cocoknya pakai yang mana? Kak, sebenarnya jantung, hipertensi, hipertiroid itu pakai magnesium taurat. Soalnya kan hipertiroid kan pasiennya kan berdebar-debar ya kak. Itu juga bisa dikendalikan sama magnesium taurat. Tapi kakak ada mah akut. Kalau ada mah, itu tuh yang didahulukan tuh mahnya dulu. Karena pasien gastritis itu kan suka sensitif ya kak, kayak anak gadis gitu ya kak. Jadinya tuh, aku khawatirnya magnesium taurat itu nggak nyaman perut kakak. Jadi kalau magnesium yang paling tolerable untuk kondisi mah itu adalah magnesium glycinate. Jadi untuk kakak Fitri mantepin dulu deh penyembuhan si mahnya. Pakai si magnesium glycinate 1 kapsul per hari. Setelah mah kakak sudah oke, kakak baru beranjak ke magnesium taurat gitu ya kak. Kalau gastritis mah agak susah tuh kakak ya, dia harus diutamakan dulu. Dia milih, mohon maaf ya kak. Dok, magnesium yang deal untuk pria BB 78 dan wanita 48 sehat dok, gimana dosisnya? Pria BB 78 dan wanita 48 kilo. Cowoknya gede, perempuan itunya mini ya kak ya. Perpaduan sempurna. Kakak sehat walafiat, kakak gas kan kak. Yang penting mah kakak sehat, berat badannya mau berapa aja pakai 2 ini. Naturbel sama deal 1 kapsul sebelum tidur gitu kak. Dok, aku punya magnesium glycinate 200 mg, Dr. Bronson, bisa kak untuk GERD? Bisa, boleh. Dok, saya hipertensi, obesitas, dan ginjal kronis, sudah cuci darah sekali. Bapak Marlen, makasih ya bapak. Aduh kakak Dube tamat, ini agak berat ya. Kakak kalau kakak cuci ginjalnya kronis udah cuci darah sekali, mudah-mudahan ini kakak cuman ini ya inisial terapi ya. Jadi tuh untuk teman-teman yang penurunan fungsi ginjal itu ada cuci darah itu bisa dilakukan hanya sekali aja. Jadi itu dokter penyakit dalamnya itu cuma mau kayak detox doang gitu loh kak. Oh ini ureumnya ini ketinggian banget nih, kreatinnya ketinggian banget nih. Udahlah kita sekali doang lah, inisial terapi sekali gitu. Tapi kalau kakak disaranin untuk rutin seminggu 2 kali gitu ya kakak. Nah ini berarti punten ya kak, ini udah dalam kondisi kronik gitu. Jadi kakak yang mana dulu? Oke. Kak, hipertensi, obesitas, ginjal kronik itu merupakan satu lingkaran yang harus kakak putus. Cara putusnya gimana? Jangan makan gula. Semua ini karena obesitas kakak. Jadi ini punten ya teman-teman ya. Jadi itu obesitas itu memang faktor resiko penyakit. Obesitas itu identik dengan resistensi insulin. Coba kakak ingat-ingat mana yang duluan kakak Dube tamat. Kakak hipertensi dulu, obesitas dulu, atau ginjal dulu. Coba kakak ingat-ingat. Biasanya kasusnya itu adalah diabetesnya dulu. Kecuali kakak pertama tuh obesitasnya dulu. Kecuali kakak diabetes terus kakak pakai insulin, bisa naik tuh BB-nya jadi obesitas.
terus kakak bisa hipertensi, itu juga bisa mekanismenya. Tapi kalau kakak belum ke arah pakai insulin, biasanya mekanismenya kakak obesitas dulu, terus kakak diabetes, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Apapun mekanismenya, resistensi insulin itu yang buat kakak nggak kelar-kelar sakitnya. Jadi kakak harus berusaha dan berupaya sebaik mungkin untuk menurunkan berat badan kakak. Itu udah harga mati ya kak. Kenapa dok? Ya karena kakak sulit kak untuk sembuh kalau misalnya kakak masih ada faktor resistensi insulin. Jadi tuh resistensi insulin itu kenapa sih kak terjadi? Nih ya kak, kakak makan gula, kakak makan karbo, makan junk food, ultra processed food. Nah kemudian si pankreas itu nyuruh produksi insulin. Insulin ini tugasnya untuk melakukan metabolisme. Sama, makasih bapak Parulian. Si insulin ini tugasnya untuk melakukan metabolisme biar gula itu nggak beredar terlalu banyak dalam darah kakak. Si gula itu harusnya masukin dalam sel biar bisa digunakan sebagai sumber energi normalnya. Tapi bayangin kak, kakak makan gula terus, makan junk food terus, nanti lama-lama capek toh kak, kakak disuruh kerja terus capek. Nah capek, inilah mulai terjadi kegagalan Dia orang Aceh. untuk insulin melakukan metabolisme gula. Ini namanya resistensi insulin. Kalau udah resistensi insulin, ini ke arah mana-mana kak. Hipertensi bisa, resistensi insulin itu berarti, bayangin ya kak, ada gula, ini secara sederhananya aku jelasin biar mungkin kakak bisa mendapatkan ini ya kak, esensinya ya kak. Bayangin ada gula di dalam pembuluh darah kakak, yang harusnya tuh pembuluh darah kakak tuh isinya cuma darah tok gitu ya kak, ini ada gula loh dong gitu. Nah nanti suka-suka si gula itu kak, suka-suka dia kak, dia mau main di ginjal jadi gagal ginjal, dia mau main di jantung, pertama hipertensi dulu, nanti lama-lama kakak akan jadi penyumbatan jantung, jadi serangan jantung. Dia mau main ke otak, nanti jadi stroke, jadi suka-suka dia kak, dia mau main ke mata, jadi katarak gitu, jadi suka-suka si gula itu. Jadi tugas kakak adalah ngilangin gula dalam pembuluh darah kakak. Caranya gimana dong? Ya jangan makan gula. Itu ya kak, mudah-mudahan bisa dipahami ya kak. Jadi jangan makan gula, itu inti pengobatannya. Kakak cuci darah sekalipun, kakak minum obat sekalipun, kalau kakak tetap konsumsi gula, yakinlah kak, nggak sembuh kakak. Aku dulu ya kak, aku kerja di rumah sakit dulu ya kak, aku dokter rumah sakit ya kak, tipe A aku rumah sakitnya ya kak. Jadi itu tuh aku tuh udah sering banget ketemu pasien yang cuci darah. Kan cuci darah itu kan lemes ya kak, habis cuci darah lemes tuh pasiennya itu kan lemes, dikasih teh manis gitu. Nah itu tuh lingkaran yang harus diputus sama teman-teman yang cuci darah. Memang lemes, memang cuci darah buat hipoglikemi, tapi latih tubuh kita untuk bisa bertahan dulu, jangan langsung pasrah nerima teh gitu ya kak, teh manis gitu. Jadi itu tuh semangat kakak, semangat, pasti bisa. Gula jangan dikonsumsi. Untuk suplemennya vitamin D3K2 wajib, magnesiumnya juga wajib. Untuk obesitasnya aku rekomendasi berberin. Kemudian berberin 1 kapsul sudah sebelum makan pagi dan sore. Vitamin D3K2 nya dalam bentuk kalsitriol. Ingat ya teman-teman, kalau udah terjadi penurunan fungsi ginjal, kalian bukan konsumsi si mana dia berada, tidak ada. Kalau misalnya udah terjadi penurunan fungsi ginjal, ya elah mau dipamerin dia nggak ada. Kalau udah terjadi penurunan fungsi ginjal, kalian jangan konsumsi vitamin D3 dalam bentuk tidak aktif. Semua suplemen yang dijual di e-commerce itu vitamin D3 tidak aktif. Kakak konsumsi vitamin D3-nya yang udah aktif, namanya kalsitriol. 0,5 mikrogram kakak dapetin di apotek, harus resep dokter. Memang itu agak susah, tapi kakak coba berusaha dulu, kakak tahu kakak apoteknya bisa digoyang. Saya beli kalsitriol dikasih, itu 1 tablet sesudah makan. Kemudian kakak konsumsi magnesium. Hati-hati penggunaan magnesium pada teman-teman yang sudah cuci darah, karena bisa membebankan sedikit metabolismenya. Bukan nggak boleh ya kak, tapi hati-hati. Untuk teman-teman yang cuci darah, kalau konsumsi magnesium itu dosisnya diturunin kak. Misalnya berat badan kakak tuh 60-an kilo, kakak obesitas, kakak tetap konsumsi magnesium tapi di 200 mg aja. Jadi tetap konsumsi ya kak, tapi dikurangin dosisnya. Untuk hipertensi dari aku rekomendasi Natosera, untuk obesitasnya dari aku konsumsinya itu berberin. Untuk meningkatkan fungsi ginjal, kakak bisa mempertimbangkan pakai astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, kemudian pakai akasia pure powder setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Silakan dipertimbangkan ya kak Merdeka. Kakak siapa tadi ya? Dom, Oppo, bahas suplemen enzim untuk gastritis dan GERD dong, kakak Remstore. Kakak aku si enzim itu aku ada 3 ya. Enzim dari Naturbell, enzim dari nggak tahu lah kak pada kemana ya dia kak ya, pokoknya ada 3 ya kak di Thalassodomy Clinic. 1 enzim dari Naturbell, 1 enzim dari NMN itu namanya Digest All, 1 enzim dari Enzymedica. Naturbell itu memiliki zat yang dapat mengurangi kembung. Digest All juga, tapi di dalam enzim Digest All yang ada di Thalassodomy Clinic itu mengandung jahe. Untuk beberapa teman-teman gastritis yang lagi sakit-sakitnya, mungkin konsumsi jahe itu nggak nyaman karena buat perutnya panas. Jadi kalau kakak gastritis, kakak konsumsi enzim Naturbell. Tapi kalau kakak GERD, kakak bisa keduanya. Konsumsi enzim Naturbell bisa, konsumsi enzim Digesol bisa. Caranya sama-sama dikonsumsi 1 kapsul saat makan. Kalau misalnya saat ini kakak budgetnya lagi terbatas, kakak nggak mampu beli enzim sendiri, probiotik sendiri, kakak bisa pakai Enzymedica. Karena di dalam Enzymedica itu dia mengandung perpaduan enzim dan probiotik untuk yang budgetnya terbatas. Itu kakak Ramstore ya. Vitamin harian buat suami yang kerja shift dok. Vitamin D3K2 wajib ya kakak, magnesium wajib. Karena kalau kerja shift itu pasti kan pola tidurnya nggak teratur ya kakak. Vitamin D3K2, magnesium, dan vitamin B kompleks.
Dok, saya ada RA dan hipo, jadi hipo apa, oke, hipotiroid. Jadi magnesiumnya apa dok dan berapa? Kakak sebenarnya ya kak, kalau hipotiroid kakak pakai itu magnesium glycinate. Tapi kalau kakak RA, kakak pakainya malate. Jadi yang mudah-mudahan kakak ada dana lebih, kakak mengkombinasikannya. Magnesium glycinate 2 kapsul, magnesium malatenya 2 kapsul. Dok, waktu yang tepat minum B3 niacinamide kapankah dok? Yang penting pas bukan puasa ya kak waktunya. Bercanda kak. 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kakak Yulinda, oke, saya sudah check out. Oke kakak. Probiotik natural sebenarnya mengandung gelatin. Oke, kakak Maisa udah dijawab tadi ya. 1 kapsul boleh kakak Maisa dicoba pakai natural 1 kapsul saat makan pagi dan sore. CoQ10 buat autoimun, hipertensi dan obes bagus nggak dok? Sama kalau anemia minumnya apa? Kak, CoQ10 tuh jatuhnya tuh antioksidan. Kalau antioksidan ya dibutuhkan. Tapi suplemen inti autoimunnya udah belum? Quarto 5 formula, vitamin D3K2, magnesium, zinc sama probiotik udah dikonsumsi belum? Probiotik untuk autoimun pakai Lactobacillus reuteri, bisa pakai untuk autoimun sama hipertensi. Kalau kakak Kizuzu udah konsumsi 5 formula, kakak mau nambah CoQ10 boleh, mau nambah omega 3 boleh gitu ya kakak, silakan. Dok, untuk memperbaiki hormon menstruasi untuk vitamin dan dosis berapa? Request kali ya gravitasi. Kakak hormon menstruasi pakainya DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Pada kemana ya suplemen aku ya, kakak pakai DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore ya kak, untuk yang mensnya nggak teratur, mensnya sakit, kista yang ada di sistem reproduksi kakak, kemudian kakak tumor payudara, bahkan kanker payudara pun gas kan kak, konsumsi DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Dok, apakah radang usus bisa sembuh tanpa obat Salovax Sulkolon? Soalnya saya nggak cocok obat tersebut. Kakak kalau sembuh sempurna 100% mah susah ya kakak, tapi kalau remisi mah banyak. Tapi benar-benar perjuangan yang luar biasa banget ya. Hari ini kakak Reni nggak hadir di live aku ya kak. Jadi itu ada namanya kakak Reni ya kak. Kakak Reni itu rumahnya jauh di Kalimantan ya kak. Terus pasien kakak Reni itu tuh IBD. Biasanya tuh hadir di live, tapi kayaknya malam ini nggak ada nih. Datang konsultasi ke aku tuh 1 tahun yang lalu ya kak. Dengan kondisi radang usus, kemudian tuh punten ya kak, udah terpasang colostomy bag. Colostomy bag itu udah operasi, terus itu harus menggunakan kantong untuk menggantikan posisi tempat pembuangannya, jadi pakai colostomy bag gitu. Kemudian tuh karena ngerasa juga sama kayak kakak tuh nggak nyaman minum Salovax Sulkolon gitu, akhirnya tuh mencobalah untuk ngelirik functional medicine, kira-kira bisa nggak ya saya pakai ilmu ini gitu. Kakak waktu 1 minggu pertama kakak Reni aku ajak untuk diet, itu bener-bener kesakitan dan masuk IGD kakak. Ini bener-bener nyata ya kakak Reni kesakitan dan masuk IGD waktu 1 minggu pertama gitu. Karena tuh aku kan ajakin diet kakak Reni, kalau misalnya di dalam functional medicine, kalau teman-teman yang colostomy bag, yang ada peradangan di mana-mana gitu ya, justru kita tuh menyarankan untuk diet karnivora kakak gitu, atau diet FODMAP gitu. Terus kakak Reni mencoba tuh kak untuk meninggikan protein dan lemaknya, menurunkan asupan buah dan sayurnya gitu. Tapi ternyata saat itu tubuhnya belum toleransi 100% full. Akhirnya karena lebih banyak makan protein dan lemak, nggak bisa BAB kakak Reninya, kan panik tuh. Kan pakai colostomy bag nggak bisa BAB, kan panik banget, perutnya sampai besar karena kesakitan gitu. Sampai ke UGD gitu kakak. Tapi alhamdulillahnya kakak Reni itu tuh punya pikiran yang selalu berpositif thinking ya kak. Kakak Reni memahami bahwa ini adalah bagian dari proses pengobatan gitu. Setelah struggling sama pola diet, real food boleh itu ya. Setelah struggling sama pola diet, akhirnya kakak Reni bisa nerapin pola diet yang sesuai, diet keto tapi lebih bener-bener diet keto yang real keto ya kak. Akhirnya itu tuh bagus banget kak hasilnya. Jadi teman-teman yang mau sembuh dari radang usus, PR pertama kalian itu adalah cari makanan yang cocok untuk kalian. Itu PR terbesar teman-teman radang usus. Jadi kalau di dalam functional medicine tuh nganggep ya kak, radang usus itu artinya tuh usus kakak tuh lagi marah, lagi ngamuk gitu. Dia lagi marah, lagi ngamuk gitu loh kak. Jadi tuh kalau orang lagi marah, lagi ngamuk tuh dirayuin gitu. Kamu sukanya apa sih gitu loh kak. Dirayu-rayu tuh si pasiennya. Bukan, nih kamu minum ya Sulkolon, nih kamu minum ya Salovax gitu. Kalau kita tuh lebih kayak ngerayu, ditanyain, usus kamu senangnya saya makan apa gitu. Jadi itu tuh teman-teman yang radang usus itu aku ajarin, cari makanan yang cocok untuk kakak. Jangan biasain makan itu banyak jenis per hari. Kakak makan siang ada makan ikan, makan telur, makan sayur. Nanti kakak bingung untuk identifikasi mana makanan yang nggak cocok, mana makanan yang cocok. Makanya sepanjang hari perut kakak sakit terus. Karena kakak nggak mau tahu apa yang cocok sama usus kakak. Jadi singkat ceritanya adalah semua pasien radang usus itu aku anjurin untuk periksa 1 jenis makanan per 3 hari atau per 1 hari. Contoh, kakak hari ini cuma makan ayam tok aja kak. Ayam tuh kakak olahin apapun ayamnya. Terus kakak lihat perut kakak. Ketika kakak makan ayam, kakak nyaman nggak? Kalau nggak nyaman ada kram, berarti nggak cocok sama ayam. Jangan makan ayam lagi. Besoknya kakak makan telur aja. Kakak lihat aman nggak? Nggak aman dong. Ada alerginya, saya malah jadi sakit perut saya. Jangan makan telur gitu. Kalau misalnya kakak nggak mampu cuma ayam tok, kakak pastikan dulu kakak cocok nggak sama nasi. Karena nasi itu green ya kak, itu biji-bijian. Ada teman-teman yang alergi sama nasi. Makasih kakak ya. Udah berobat kemana-mana, dikasih Salovax udah hampir 1 tahun, ternyata nggak cocok sama nasi. Begitu nasinya dilepasin, langsung agak enakan perutnya gitu. Jadi
kakak pastikan makanan ini cocok atau tidak dengan cara konsumsi makanan tuh satu jenis per hari saja. Kalau cocok, checklist, kakak buat food diary sendiri. Checklist, kalau nggak cocok, coret, jangan makan lagi. Gitu caranya kakak untuk teman-teman yang radang usus. Vitamin D3K2, magnesium, omega 3 fish oil, L-glutamin, probiotik, lactobacillus reuteri, dari sisi functional medicine itu pasti kurang kalau temannya radang usus. Jadi untuk kakak yang radang usus dari aku, vitamin D3K2 di 10.000 IU minimal, kemudian magnesiumnya glycinate, kemudian kakak pakai probiotiknya lactobacillus reuteri, 5 formula, tapi karena radang usus, zincnya bukan zinc picolinat, tapi zinc apa kak? Zinc carnosine. Zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Ingat jenis zinc itu ada banyak. Zinc yang dapat membantu sistem pencernaan adalah zinc carnosine. Zinc untuk meningkatkan imunitas namanya zinc picolinat, jadi beda. Kalau kakak radang usus pakainya zinc carnosine. 5 formula ini sudah kakak konsumsi, tambahannya L-glutamin 2 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Tambahan lagi apakah omega 3 fish oil, 2 soft gel dibarengin sama vitamin D3. Saya masih ada dana lagi dong, aman dong. Kakak bisa konsumsi kolagen, kakak bisa konsumsi bone broth gitu ya kak. Itu yang aku anjurkan untuk teman-teman radang usus. Tapi PR terbesar adalah cari makanan yang cocok untuk kalian. Kakak konsumsi sulkolon, salovac sebanyak apapun, sepanjang apapun. Kalau kakak makan yang nggak cocok, susah sembuhnya kak. Percayalah nak. Kakak Rosman ini protokol suplemen diabetes dong. Udah lama minum magnesium torat tapi badan pegel-pegel kaku kalau pagi bangun tidur, apa boleh coba malate? Oh boleh kakak nih, silakan gaskan kak. Diem kak, oke makasih. Mahal. Apa tuh kakak Rosman mahal? Oke, aku jawabin dulu pertanyaan dari kakak Rosman ini ya. Protokol cara minum probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur kakak. Protokol dan suplemen diabetes. Kakak yang belum nonton VT aku terbaru, tontonlah kak. Kakak aku di follow ya kak. Abis itu kakak tonton VT ya kak, jangan lupa. Abis itu share ya kak. Jadi tuh teman-teman, ada kakak Wiwi itu mantan penyintas diabetes dari informasi beliau di akunnya ya. Jadi itu beliau tuh buat VT yang headline-nya itu bilang gini, obesitas itu dari 1 obat berakhir ke 19 obat. Itu adalah memang itu nyata ya di teman-teman ya. Kalau misalnya kalian obesitas dengan tidak mengatur pola makan, yang pertama cuma konsumsi 1 obat berubah menjadi 19 obat. Itu nyata ada di rumah sakit tipe A. Itu banyak banget pasien seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tadi balik lagi ya, diabetes itu kebanyakan gula di dalam darah kalian. Jadi secara logikanya kalau udah banyak gula dalam darah, nggak boleh lagi makan gula. Itu udah harga mati ya kak. Kalau kakak diabetes nggak boleh makan gula. Semua gula dan turunannya. Ingat, gula itu bukan cuma gula manis gengs, tapi ada juga gula asin. Semua makanan minuman yang dikemas itu mengandung gula asin. Jadi kakak hati-hati. Misal saya emang gak suka manis-manis tahu dong, tapi saya sukanya itu keripik dong. Nah itu mah gula asin kakak. Lah kok bisa dong? Singkong itu kan karbohidrat, digoreng pakai garam, memang rasanya asin, tapi itu gula asin. Banyak tuh pasien yang ngomel-ngomel, saya kok bisa ya dok kena gagal ginjal, kok saya bisa kena diabetes, masa gak suka yang manis-manis, apa tuh kue, apa tuh cake, saya gak suka gitu. Ternyata pasien yang suka ngemilin kerupuk, lah itu mah gula asin. Jadi kakak, semua pasien diabetes itu harga mati kak, nggak boleh konsumsi gula dan segala turunannya, baik itu gula asin sama gula manis. Kakak berpuasa lah. Puasa itu dapat memberikan waktu pankreas kakak untuk melakukan recovery. Setiap kakak makan, pankreas itu, otak itu nyuruh pankreas untuk kerja. Kakak jam 9 pagi makan, nanti jam 12 lagi makan lagi. Pankreas baru mau duduk, udah disuruh kerja lagi. Nanti kakak jam 3 ngemil lagi, baru mau istirahat, disuruh kerja lagi si pankreasnya. Capek atau dia kakak ya. Bayangin kalau kita disuruh kerja, terus kita bisa mogok kerja kan. Nah kalau kakak puasa, kakaknya ngasih waktu untuk pankreas itu istirahat. Jadi dengan berpuasa dapat meningkatkan optimalisasi kerja pankreas itu kembali normal. Jadi berpuasalah kakak. Boleh puasa Senin Kemis, boleh puasa Daud. Kalau kakak kuat, Daud cakep banget kak. Boleh puasa intermittent fasting, silahkan. Kalau dari aku, diabetes, itu cakep banget kalau bisa puasa di minimal 18 jam sehari. Jadi kakak cuma makan 6 jam doang nih kak. Jadi kakak, misalnya kakak ambil di jam 12 siang, makan mulai, berhenti makan di jam 6 sore. Diabetes tuh gitu kak, nggak boleh ngemil tuh kakak ya. Aku pernah ya, kayak buat VT bilang gini, pasien diabetes tuh nggak boleh puasa. Kalau misalnya puasa nanti dia hipoglikemi atau gula darahnya turun karena saat ini sedang konsumsi obat gula darah gitu. Kakak jangan dibalik, puasa itu kewajiban. Minum obat gula itu sebenarnya ya kewajiban, tapi nggak mutlak. Kalau misalnya kakak diwajibkan puasa Ramadan, ya apakah puasa kakak jalan dulu kewajiban itu dengan catatan kakak turunin obat gulanya. Kalau misalnya kakak masih dalam kondisi kooperatif ya kak, karena ini aku pernah buat video pertanyaan, dok kalau orang diabetes boleh nggak ya puasa gitu, soalnya saya minum obat gula, saya pernah nyoba puasa terus gula darah saya turun jauh gitu. Nah itu jangan dibalik, kakak utamakan dulu puasa, kakak turunin dosis obat gulanya selama kakak masih kooperatif untuk puasa, kecuali kakak memang udah dalam kondisi komplikasi ya, kan ada uzur juga. Kalau kita ada uzur dalam agama Islam boleh nggak puasa. Jadi puasa itu sangat penting
dengan puasa kakak bisa menekan kebutuhan kakak akan obat. Itu mah udah pasti, kakak puasa aja pasti tiba-tiba gula darah kakak turun, jadi kakak nggak usah lagi minum metformin gitu. Tapi memang harus bertahap, pelan-pelan gitu ya kak. Kemudian olahraga, kakak mau gimana kita bakar si gula kita itu kalau kita nggak ada pembakaran dari olahraga? Udah pasti harus olahraga kak ya. Olahraga lah, bisa angkat beban boleh ya kak. Kalau ada penurunan fungsi ginjal jangan dulu angkat beban, tapi kardio gitu. Jadi harus puasa dan olahraga, jangan makan gula dan segala turunannya. Semua vitamin yang sering hilang pada kondisi diabetes adalah satu, vitamin D3K2 dan magnesium dan B1. Makanya teman-teman yang diabetes mah wajib banget atuh kakak ya konsumsi vitamin D3 minimal di 20.000 IU, magnesium glycinate minimal 500 mg, dan B1 minimal di 300 mg. Dom, saya ada kesemutan dong, tambahin B12 gitu ya kakak. Tapi yang paling penting vitamin D3, magnesium, sama vitamin B1. Untuk menekan lonjakan insulin setelah kakak makan, kakak pakainya berberin kak. Berberin 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak, aku nggak diabetes tapi aku minum berberin kalau aku lagi mau cheating. Aku holiday, aku mau cheating, aku minum berberin kak. Khawatir aku terjadi lonjakan insulin, jadi aku minum berberin. Berberin aku anjurkan untuk teman-teman yang mau makan tapi takut lonjakan insulin, minumnya berberin kakak ya, 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Silakan kakak dilaksanakan ya. Iya dong. Dok, keadaan sehat 5554, minum magnesium glycinate yang mana? Sering begadang dong. Nah itu mah ada faktor risiko. Kakak begadang tuh faktor risiko ya. Kalau ada faktor risiko begadang, terus nanti kakak bisa kekurangan magnesium. Jadi harus segera mengkonsumsi magnesium 1 kapsul sebelum makan. Dok, saya ada GERD, nodul tiroid, tensi biasa rendah tapi biasa aja sih. Biasa aja sehari-hari. Mau beli magnesium yang mana? Kakak Kuinara, ini aku kasih tauin suplemen lengkap nodul tiroid ya kak. Kakak bisa mempertimbangkan ini ya kak. Kakak catat aja. Suplemen untuk nodul tiroid kakak catat ya kak. Udah belum? Udah ambil bukunya belum kak? Dok, kalau darah rendah suplemennya apa dong? Sisal dan vitamin B kompleks, terutama folat sama B12 dan B1, jadi banyak ya. Kak, kalau darah rendah itu kakak konsumsi vitamin B12 untuk untuk mendapatkan B1, B folat sama si B12 gitu. Sama sisal. Sisal tuh garam loh kak. Kakak konsumsi sisal sepertiga sendok teh dicampur segelas air setiap hari untuk meningkatkan tekanan darahnya. Oke, kakak Kuinara ya. Kakak Kuinaranya mana? Kakak, Jim itu yang warna ungu. Warna ungu 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Aku mau jawab kakak Kuinara. Oh, hadir, baik. Kakak Kuinara, nodul tiroid, GERD, itu yang pertama, kakak pastikan dulu kakak ada nyeri ulu hati atau enggak. Pastiin dulu ada nyeri ulu hati atau enggak. Kenapa dong? Ingat ya kak, kalau dalam functional medicine itu GERD sama gastritis kayak bumi dan langit. Gastritis itu mengacu pada kondisi peradangan, kagak boleh makan yang asam. Tapi kalau GERD mengacu pada kondisi kekurangan pH lambung itu kurang asam ya kak. Jadi kakak butuh sesuatu yang sifatnya mengasamkan lambung kakak kembali, karena normal itu lambung kita asam. Pakai apa dong? Pakai cuka apel atau betain HCl. Jadi kakak Kuinara, kalau kakak mau sembuh dari nodul tiroid, itu kakak juga harus nyembuhin dulu GERD-nya. Karena tuh pH lambung sama mikrobioma dalam usus kita itu fundamental sekali ya kak dalam proses kita itu memiliki imunitas yang oke. Jadi untuk GERD-nya, aku saranin kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Oke kak, oke. Kalau nggak senang sama cuka apel, kakak bisa ganti jadi apa kak? Betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Ingat nodul tiroid, ada benjolan-benjolan. Tadi ya kak aku sebutkan apa kak suplemennya? 5 formula, vitamin D3K2, magnesium, probiotik, dan zinc. 5 formula untuk kondisi benjolan. Kan nodul tiroid kan ada benjol ya kak, punten ya kak. Jadi kakak juga pakai 5 formula. Vitamin D3-nya dari aku 20.000 IU, gas kan kak. Kemudian magnesiumnya, kakak pakai magnesium glycinate. Lah kenapa dong? Kan autoimun. Autoimun kan glycinate kakak. Jadi kakak pakai glycinate. Gimana lagi sih glycinate? Kakak pakai glycinate yang untuk terapi. Jadi 3 kapsul per hari. Terus zinc. Zincnya yang mana dong? Zinc selenium. Jadi aku ada nih kak, suplemen zinc selenium. Dia mengandung zinc dan juga mengandung selenium. Ini dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan. Oke dong. Terus probiotik, ingat benjolan. Apa tadi? Probiotik. Probiotiknya pakai Naturbel kakak. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Khususon untuk khususon tuh khusus ya kak ya. Khusus untuk teman-teman nodul tiroid, tambahan suplemen spesifiknya adalah spirulina 1 tablet sesudah makan pagi dan sore, dan Boswellia turmeric 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kakak lihat aja di beberapa jurnal, Boswellia dan spirulina itu bagus untuk teman-teman yang memiliki kondisi nodul tiroid. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Kakak Dewi, B1-nya aku merek Nutricos tapi lagi habis kakak, mohon maaf ya kak. Mungkin akan estimasi ready 1 minggu lagi ya kak. Assalamualaikum dong, bolehkah magnesium glycinate dan atosara diminum bersamaan? Boleh. Dok, asam urat kolesterol gimana? Datanya berapa ya kakak Omi? Kakak Omi kalau nanya datanya berapa ya kak? Kalau kolesterol itu nggak harus selalu minum obat anti kolesterol ya kak, karena aku butuh datanya dulu. Kalau misalnya kakak Omi saat ini yakin nggak ada masalah dengan penurunan fungsi ginjal, untuk asam urat tinggi, aku rekomendasi vitamin D3K2, kemudian itu magnesium sitrat, dan potasium sitrat untuk asam urat yang tinggi. Kalau kolesterol, kakak bisa manajemen kolesterolnya dengan omega 3 fish oil. Magnesiumnya pakai apa kak? Magnesiumnya pakai glycinate. Kakak kalau kolesterolan mah ya, kakak pakainya omega 3 fish oil sama niacin. Kolesterol
misalnya tuh triglycerida saya tuh ketinggian banget dong, HDL saya kerendahan banget nih dong, kakak pakainya niacin 1 tablet sesudah makan dan omega 3 fish oil 2 soft gel per hari. Oke Kak Winara, gaskan Kak, udah minum cuka apel nggak perih, yang aku rekomendasi tadi ya Kak, Five Formula sama spirulina dan boswellia. Dom, karena keterbatasan dana baik, apa boleh dibuat selang-seling antara vitamin D3 magnesium glycerin atau D3K2 kolagen? Boleh, boleh kakak. Maksudnya gini tak, kakak hari ini konsumsi D3K2 magnesium, besoknya kakak konsumsi D3 kolagen, gitu tak ya kak ya? Kalau kakak dalam kondisi sehat, boleh-boleh saja. Magnesium itu banyak terdapat di sayuran hijau. Jadi kalau kakak Evelyn, kakak ngerasa, aduh saya kayaknya pengen hemat nih gitu, nggak apa-apa. Kakak hari ini minum magnesium glycinate, besoknya diganti kolagen, tapi kakak tetap optimalisasi dari konsumsi sayuran hijaunya. Selama kakak nggak ada asam urat ya kak. Karena sayuran hijau kayak alpukat, kemudian tuh kayak si bayam-bayam, yang hijau-hijau itu banyak mengandung magnesium gitu kakak. Dengan catatan kakak sehat, tapi kalau misalnya kakak punten ya kak, misalnya kakak ada hipertensi gitu, kakak utamakan dulu vitamin D3K2 dan magnesiumnya, kolagennya nanti dulu aja gitu. Jadi yang utama dulu gitu. Dom, sendi lutut kakak bunda, dom sendi lutut jempol kaki nyeri BB 88, tingginya berapa ini ya? Asam urat 71, itu diabetes. Asam urat 7 malah, asam urat 7. Ini laki apa perempuan ya? Kira-kira kalau bunda mungkin perempuan ya. Kalau asam urat 7 perempuan tinggi ya ibu. HbA1c 5,4, cakep, bagus. LDL 108, HDL 76, triglyceride 100, HbA 95. Bagus satu ya. Ini aku sematkan biar yang lainnya bisa baca ya. Ibu bunda, ini ibu nggak pakein tinggi badan lah ya. Kalau nggak ada tinggi badan aku jadi bingung ini apa ini ya. Karena kan untuk menentukan pasien obesitas atau opo ya perlu tinggi badan. Ibu tinggi badannya berapa ini? Taruhlah tinggi badan ibu 160 ya, seperti kebanyakan wanita pada umumnya ya. Kalau tinggi badan 160 berarti ibu obesitas. Nah, karena ada obesitas nih, jadi sendi lututnya sakit terus. Lah kenapa? Ya karena berat. Kan lutut kasihan kalau terus-terusan menopang yang berat, turunin berat badannya. Sebenarnya ya ibu ya, untuk HbA1c normal, kolesterol ibu tuh normal, EGFR fungsi ginjal tuh normal. Kalau ibu perempuan, pokoknya kalau yang punya akun Bunda Nasioni perempuan, asam urat 7 itu untuk perempuan tuh tinggi gitu. Nah, kenapa asam urat bisa tinggi dong? Karena apa? Obesitas. Karena tuh asam uratnya yang tinggi itu ngasih tauin, bunda itu ada peradangan tuh dalam tubuhnya yang berasal dari obesitas. Jadi turunin. Jadi tuh ya teman-teman ya, si asam urat itu belum pasti merupakan penyakit. Jadi asam urat itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi sebagai alarm yang ngasih tahu kalau hati-hati loh, ada peradangan dalam tubuh kamu, hati-hati. Itu asam urat bisa tinggi. Dia mau ngasih tahu kak Allah mah bijaksana banget ya kak ya, kita tua aja dikasih tanda-tanda bubanan. Jadi kalau ada peradangan dalam tubuh kita tapi kita nggak sadar, itu tuh kita dikasih alarm sama Allah kak, dikasih sinyal buat ngasih tauin kita, badan kamu udah kurang oke gitu, asam urat naik. Jadi asam urat itu tidak melulu merupakan penyakit. Kalau asam urat yang merupakan penyakit tandanya ada peningkatan nilai asam urat disertai dengan kondisi kakak tuh kakinya sakit terus, radang terus, ada merah, ada bengkak, itu asam urat sebagai penyakit. Tapi kalau nilai asam urat kakak tinggi secara lab, tapi kakak nggak ada peradangan kaki, nggak ada bengkak-bengkak, itu berarti asam urat tuh mau ngasih tauin kakak, halo, ada peradangan nih dalam tubuh kamu, hati-hati nih, nanti lama-lama kamu bisa penurunan fungsi ginjal nih gitu. Jadi kalau dari aku, ini ibu, bunda, asam uratnya sudah sebagai pertanda penyakit karena udah ada nyeri-nyerinya. Kenapa? Nih ya teman-teman, kalian sering dengar nggak? Kalau kamu asam urat jangan makan purin, jangan makan melinjo, jangan makan emping. Memang kalau misalnya kalian makan emping, melinjo, jeroan, itu bisa meningkatkan level asam urat. Tapi asam urat yang naik itu bisa ada dua pilihan, menimbulkan sakit atau tidak menimbulkan sakit. Yang buat asam urat sakit, itu kenapa kak? Karena si melinjo tadi, si purin tadi ketemu sama fruktosa. Jadi yang buat asam urat itu menjadi sakit karena dia ketemu sama fruktosa. Oleh sebab itu kalau nggak mau sakit, teman-teman yang punya asam urat nggak mau sakit tuh kakinya, jangan ketemu fruktosa. Fruktosa itu turunan gula. Berhenti makan gula kak, nanti nggak sakit. Tinggal PR kakak nurunin level asam urat kakak. Banyak teman-teman yang asam uratnya tinggi, sakit, minum allopurinol, minum colchicine, tapi nggak hilang-hilang nyerinya. Kenapa? Masih ada fruktosa. Fruktosa itu ngubah asam uratnya jadi oksidasi ya kak, jadi terjadi peradangan. Jadi kalau nggak mau sakit asam uratnya, jangan makan gula di situ. Kalau ibu makan gula, berat badan ibu nggak turun-turun kan? Jadi cocok ya bu ya, obesitas, ada gula, kakinya sakit, lutut sakit. Jadi intinya jangan makan gula tuh ibu ya, jangan makan gula dan segala turunannya, jangan makan junk food, ultra processed, makanan minuman kemasan, konsumsi vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU. Magnesiumnya agak bingung nih, kalau asam urat sebenarnya magnesiumnya malate, tapi karena sakit-sakit,
salah, asam urat, magnesiumnya sitrat. Tapi karena lagi sakit-sakit, magnesiumnya malate. Jadi gimana dong? Nah, ibu bisa mengkombinasikan keduanya. Magnesium malate 2 kapsul, magnesium sitrat 2 kapsul. Aduh dong, tapi saya nggak punya uang loh dong kalau beli dua-duanya. Ya sudah, ibu vitamin D3K2, pakainya magnesium malate. Kemudian karena ginjal ibu masih bagus, ibu pilih potasium sitrat. Jadi sitratnya didapatkan saja hanya dari potasium. Potasium sitrat ibu konsumsi 6 kapsul per hari. 2 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Vitamin D3K2-nya di 20.000 IU. Sebenarnya kalau semakin kita obesitas, semakin kebutuhan kita terhadap vitamin D3 semakin meningkat. Jadi pasien-pasien aku yang obesitas mau konsumsi 30.000, aku nggak apa-apain, nggak apa-apa kak, gas kak gitu. Semakin obesitas, kebutuhan vitamin D3 dalam tubuh kita semakin meningkat kak. Jadi kalau kakak mau, pasien aku ada yang 100 kilo kak, mau konsumsi 30.000 mah aku bolehin, mau 50.000 nggak masalah, karena semakin kurang vitamin D3-nya kalau kita semakin besar badannya gitu ya kak. Jadi ibu 20.000 IU dulu, nggak ada perubahan, naik di 30.000 IU. Jangan makan gula, magnesiumnya malate 3 kapsul per hari, tambahin potasium sitrat. Kalau ibu yakin nggak ada nyeri ulu hati sama sekali, cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore, karena bisa apa? Menekan lonjakan insulin. Dan berberin ibu ya, berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Merdeka ya bu, silahkan, mudah-mudahan bagus ya bu. Dok, anak saya 8 tahun alergi eksim, bagusnya konsumsi apa? Eksim 5 formula, vitamin D3K2, tapi kalau 8 tahun magnesium bisa digantikan, vitamin D3K2, kemudian zinc. Zincnya pakai zinc quercetin ya kak, 2 kapsul per hari. Kemudian probiotik, semua alergi harus pakai probiotik ya kak, ya pakai probiotik. Untuk eksim, anak 8 tahun, probiotiknya yang mana? Yang nggak ada, kemana tadi aku taruh ya kak, ini kakak, probiotiknya 1 kapsul segera setelah sarapan. Vitamin D3-nya kalau untuk 8 tahun normalnya itu 800 IU kak, tapi karena ada alergi pun naikin jadi 2000 IU, nggak nampol juga naikin 5000 IU. Waduh gawat dong, 8 tahun nih dong. Semakin kita eksim, semakin kebutuhan vitamin D3 itu semakin besar. Kakak main dulu di 1000 IU, nggak nampol, naikin di 2000 IU, nggak nampol, naikin di 5000 IU. Tapi kalau dengan 1000 IU sudah efektif, ya udah di situ aja dosisnya. Eksim pakai CO the liver oil. CO the liver oil kakak, itu dikonsumsi pakai dosis dewasa di 1 soft gel per hari, ada dari merek Now, silahkan dilihat di etalase Domi Klinik. Jadi vitamin D3-nya 1000, CO the liver oilnya 1 soft gel. Zinc quercetin, di mana zinc quercetin yang ini kakak, zinc quercetin 2 kapsul per hari, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Tapi mohon maaf saat ini lagi kosong, estimasi ready 3 atau 4 hari lagi ya. Terus probiotik si pakai Carli 1 kapsul sesudah makan. Untuk eksimnya kakak bisa mempertimbangkan pakai pelengkap namanya Talobong, dan kakak bisa pakai coconut oil untuk dilembut-lembutin, dikasih hidrasi di eksimnya gitu ya kak. Dok, kalau trigliserida rendah di bawah 100 minumnya apa? Ima bagus satu kakak, nggak ada masalah, nggak usah minum apa-apa kakak. Kalau manajemen kolesterol pakainya omega 3 fish oil, tapi ini oke, trigliserida di bawah 100 mah oke kakak. Ikut semua arahan Domi, HbA1c saya di bulan 1 10,2, baru kemarin HbA1c 7,9, saya jaga makanan dan minum suplemen, alhamdulillah. Tadi kakak siapa yang udah nanyain protokol diabetes kakak Ananta, terima kasih karena kakak sudah menuliskan ini di live aku ya kakak, semoga menjadi inspirasi kita bersama yang sedang mengalami struggling HbA1c. Kakak gimana caranya ya, admin aku udah tidur kayaknya ya, aku dari tadi nggak ada ya admin aku ya, aturannya di SS ya kakak. Ini ya kak, bukti bahwa HbA1c itu bisa turun tanpa obat, tapi aku yakin banget ya, ini kakak Anan ini benar-benar yang gedebak-gedebuk banget dietnya ya kak, perlu perjuangan banget untuk mulai diet. Aku juga gitu ya teman-teman, waktu aku nggak makan karbo gula tuh aku juga sakit kepala, emosi gitu ya, wajar, tubuh kita lagi adaptasi, nanti lama-lama itu akan bisa. Jadi contohlah kakak Anan dari 10 bisa ke 7, oh my god, luar biasa banget, congratulations, semangat kakak Anan ya, semoga benar-benar bisa mencapai di bawah 5,7. Merdeka kakak, aku jam 10 udahan kakak ya, mohon maaf ya kakak ya. Kak, untuk keseimbangan hormon haid cuma 1 hari dan sedikit, kakak bisa konsumsi vitamin D3K2, kemudian magnesium udah pasti wajib kakak ya, kemudian pakai zinc. Zinc itu bagus untuk hormon. Nah kalau laki-laki pakainya zinc glycinate. Kalau laki-laki konsumsinya zinc glycinate ya, kalau hormonnya agak-agak seret, hormon testosteronnya udah mulai agak-agak seret nih, terus ada prostat, anak laki-laki, kakak-kakak yang laki-laki pakainya zinc glycinate. Kalau yang perempuan pakainya zinc picolinat untuk hormonnya, agak beda nih kak. Nah untuk kakak Mei, vitamin D3K2 nih 10.000 IU. Zinc selenium 1 kapsul sudah makan, magnesium kakak pakai yang glycinate. Aduh berat badan kakak berapa ya, pokoknya kalau 40-an kilo kakak pakai Solaray, 50-an kilo pakai Dr. Best, 60-an kilo kakak pakai si Deal. Makanya tuh kakak kalau nanya pakai berat badan, jadi aku bisa langsung jawab. Nah kemudian DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kakak Mei semangat, jangan makan gula dan tepung ya kakak. Musuh utama di hormon estrogen itu tepung, susu sama soy kedelai dan turunannya ya kak, apalagi yang kalau di soynya tuh yang dikemas gitu kak, oh itu harmful banget untuk hormon kita kak. Dok, apa bedanya natosera dengan liposomal natosera? Liposomal natosera itu kekuatannya jauh lebih tinggi kak, 3 kali lipatnya natosera dari Dr. Best, liposomal natosera. Jadi kak, kenapa aku adakan itu?
Dulu kan aku kan cuma Natosera Dr. Best doang ya kak, tapi aku sekarang punya produk liposomal Natosera. Kenapa kak? Karena jurnal yang terbaru di kalangan functional medicine itu menyebutkan bahwa kalau kakak lagi mau membantu menghilangkan plak di dalam penyumbatan plak yang di jantung kakak, pembuluh darah jantung kakak yang menyumbat itu, minimal kakak membutuhkan Natosera atau kinase itu sebesar 10.000 FU minimal. Nah, si liposomal itu kan dia 12.000 FU kan kak per serving size-nya. Jadi aku adakan itu untuk teman-teman yang lagi concern banget mau mengurangi nih plak dalam pembuluh darahnya pakai liposomal atau sera. Tapi karena nggak familiar, dom ini ketinggian banget, ini 12.000 dom gitu. Karena belum familiar, banyak yang teman-teman oh my god ini bahaya gitu. Padahal enggak ya kak. Di teori terbaru functional medicine itu di jurnal penelitian 2024 ya kak, pertengahan itu 10.000 FU itu efektif dalam penyumbatan plak gitu. Kalau dokter Best itu kan cuma 2.000 toh kak, efektif juga. Tapi kalau kakak memang lagi dari EKG kakak memang udah yakin nih kakak itu ada penyumbatan, gas kan kak ke liposomal atau sera gitu. Cara minum kolagen bebas. Kolagen boleh dimakan sebelum makan, sesudah makan bebas. Di antara waktu makan juga bebas kakak kolagen. Kalau setiap kakak beli kolagen baca per serving size-nya ya kak. Kalau kakak kolagen yang untuk kecantikan itu yang deal itu 3 kapsul per hari kakak. Ini dong kolesterol total 200 kakak. Bukan kakak. Kakak Omi, jangan pakai kolesterol total tuh kakak. Nah kakak pakai kolesterol lipid kak. Jadi tuh functional medicine tuh udah nggak pernah lagi nih pakai data kolesterol di jari. Kenapa dong? Nggak efektif, itu tidak menggambarkan apa-apa. Jadi kalau kakak pengen tahu kolesterol total kakak gimana, yang kakak lakukan apa kak? Periksa profil lipid, terdiri dari kolesterol total, LDL, HDL, LDL, sama trigliserida gitu. HbA1c normal berapa dong? Kurang dari 5,7. Kalau obesitas tekanan darahnya rendah, minum 20.000 nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau Umu Sultan pakai magnesium. Konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 pakai magnesium, gengs. Wajib hukumnya. Domi nggak makan karbo sama sekali sehari-hari, menunya apa? Oh enggak kak. Dulu waktu aku kena GERD, aku stop karbo sama sekali. Aku tuh dulu penyakitan ya kak. Aku tuh banyak penyakit tau kan dulu kak. Aku GERD. Terus aku tuh kekurangan vitamin D3 sampai jerawatan aku satu muka full. Sampai badan-badan aku jerawatan gitu. Aku tuh struggling sama masalah kulit kak. Aku jerawatan. Terus aku GERD. Terus aku waktu pasca hamil, berat badan aku naik 28 kilo waktu hamil. Akhirnya waktu aku lagi endut-endutnya itu aku GERD, aku kambuh gitu. Nah dulu tuh aku totally nggak makan karbo dan nggak makan gula sama sekali. Tapi sekarang tuh aku diet keto dengan makan 1 kali sehari. Maksimal tuh aku makan cuma 2 kali sehari kak. Itu juga satu makan besar, satu kayak ngemil gitu. Nah aku makan nasi, di 1 kali makan itu aku makan nasi. Setelah itu aku udah lupa loh kak, makan 3 kali sehari itu rasanya kayak apa tuh aku lupa. Karena tuh aku makan tuh 1 kali sehari, maksimal di 2 kali sehari, tapi nggak makan besar gitu. Dan di 1 kali makan tuh aku makan karbo dan cuma nasi. Kalau saat itu aku udah makan karbo nasi, aku nggak makan lagi karbo yang lain. Jadi aku nggak makan singkong, nggak makan mantap. Jadi aku tidak pernah menggabungkan karbo dalam satu waktu yang sama gitu. Kan kalau dalam dalam functional medicine diet keto, kemudian itu proteinnya ada 30%, 40% itu lemak. Jadi kalau diet keto itu lebih banyak lemaknya kak. Tapi jangan salah nih, kakak langsung bilang, oh gas dong, kata Domi diet keto tuh banyak lemak. Langsung kakak makan gorengan. Salah. Lemak-lemak yang aku maksudkan tuh lemak baik ya kak, seperti omega 3 fish oil, kakak konsumsi MCT oil, kakak konsumsi alpukat, kakak konsumsi telur, lemak hewani, itu yang maksud aku, bukan gorengan, bukan, itu mah lemaknya jahat gitu. Kak Domi apa adek, kalau minum suplemen zinc selenium copper 2 kali sehari, oh jangan kakak. Zinc mana sih, zinc ini tuh maksud kakak zinc ini dosisnya 50 mg. Konsumsi zinc dosis besar itu hati-hati ya kak, buat perut nggak nyaman. Konsumsi zinc di atas 50 mg itu buat perut nggak nyaman. Zinc di atas 50 mg itu hanya untuk pasien yang mengalami vitiligo saja. Vitiligo itu kebutuhan zincnya itu besar, di 100 mg per hari, cuman vitiligo tok. Kecuali vitiligo, aku tidak rekomendasi konsumsi zinc lebih dari 50 mg. Karena resiko ketidaknyamanan di perutnya itu tinggi banget kakak. Kakak konsumsi kenapa sih? Menambah imun pria. Oh kakak, jadinya itu tuh masalah pria tuh kenapa ya teman-teman? Karena merokok lah, karena merokok, begadang, kemudian perutnya mulai buncit-buncit. Nah itu masalah pria. Masalah itu akhirnya berdampak pada imunitasnya, pada vitalitasnya. Sih ya kakak, punten ya. Zinc seleniumnya satu kapsul per hari aja, nanti perut kakak nggak nyaman. Terus konsumsi zinc lebih dari 100 mg itu bisa beresiko menurunkan level chopper. Makanya si deal itu ada si choppernya, biar kakak nggak kekurangan chopper. Cuman meningkatkan resiko perut nggak nyaman. Diminum glutathione kapan sebaiknya dong? Dibarengin sama vitamin D3 kakak. Vitamin D3 kan lemak toh. Glutathione yang kakak beli di keranjang kuning aku tuh dia larut dalam lemak. Jadi kakak konsumsi bareng vitamin D3. Dok, udah kebeli magnesium yang Solaray untuk berat 60 kilo. Minumnya berapa? Ibu, ini kurang sebenarnya ibu ya. Kalau berdasarkan berat badan mah itu kurang ya. Tapi nggak apa-apa, dihabisin aja Solaraynya. Abis itu beli yang sidil ya. Konsumsinya berdasarkan serving size, 4 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan siang, 1 kapsul sesudah makan sore, 2 kapsul sebelum tidur.
Kakak mau mie HbA1-nya normal tuh di bawah 5,7. Saya minum magnesium glycinate bangun-bangun pusing. Aduh kenapa ya? Naturbel 500 mg, BB ku 444. Kakak yakin gak sih kak kalau bener-bener karena magnesium glycinate-nya kak pusingnya? Yakin dong. Kakak coba kakak Zahra ini ya kak, dicoba dulu ya kak. Maksud aku tuh mungkin ini toleransi tubuh kakak. Kalau misalnya kakak bener-bener gak nyaman dengan Naturbel di 400 di 500 mg, seperti yang aku bilang tadi kak, kan untuk yang sehat walafiat kan ada dua kan, ada Naturbel, ada yang Sidil. Naturbel ini penyerapannya lebih bagus, tapi ada teman-teman yang tidak sensitif atau kurang toleransinya sama gelatin yang di dalam si Naturbel ini, yang karena Naturbel itu pengen buat produk dengan penyerapan yang cepat gitu ya kak, tapi kadang-kadang itu buat orang tuh gak nyaman. Nah kalau kakak mau yang santai, kakak pakainya Sidil. Jadi kakak Zahra, coba kakak rutinkan dulu nih, minimal 5 hari konsumsi ya kak, minimal. Kalau kakak mampu, alhamdulillah. Kalau udah 3 hari makin sakit palanya, berarti mungkin kakak nggak ada yang toleransi nih sama isi di Naturbel. Kakak pilihnya yang Sidil gitu ya kakak. Kak makanya tuh aku kalau ngejelasin tuh berusaha detail ya kak. Aku tuh pengennya tuh kalau kakak ada efek samping, kakak tahu, oh iya ya kata Domi kan ini ada si gelatinnya ya gitu. Jadi kakak nggak bingung gitu. Dok, scleroderma pakai functional medicine apa bisa sembuh atau bisakah tidak berubah wajahnya? Kakak, kita itu sembuh tuh bagus ya kak? Bukan. Ada penyakit yang bukan sembuh targetnya, tapi remisi. Remisi itu kakak seperti orang sembuh, tapi dengan pengendalian. Kalau ketika kakak scleroderma ini nggak kendalikan, ya bakal flare lagi lah dia gitu. Jadi, semua harus dikendalikan. Apalagi penyakit-penyakit kronik itu harus dikendalikan. Misalnya gini, kakak udah oke nih, kakak pakai functional medicine, kakak perbaiki pola makan, kakak kayak kakak Anan tadi ya, kan si HbA1c-nya kan udah menuju normal, tapi begitu normal, wah, kemudian makan gula lagi, makan karbo lagi, ya kan naik lagi gitu. Jadi memang penyakit-penyakit kronik itu memang pilihannya itu remisi kakak ya, jadi pengendalian. Kalau misalnya kakak mau mencapai itu, untuk scleroderma, itu sama kak, 5 formula, pokoknya itu imunitas itu pakai 5 formula. Vitamin D3K2, dari aku ya kak, 30.000 IU ya kak, kalau dari aku ya kak, minimal ya kak. Kemudian tuh magnesium, kakak pakainya magnesium glycinate gabungan sama magnesium malate itu bagus, tapi kalau kamu mau fokusin di magnesium glycinate itu tidak apa-apa, sesuaikan dengan berat badan kakak. Scleroderma ya kak, dari aku mah pakainya zinc quercetin ya kak, itu ada vitamin C-nya bisa buat anti peradangannya, tapi lagi habis, mohon maaf kakak, lihat aja produknya seperti ini ya kak, zinc quercetin 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Terus Naturbel, pakai probiotik Naturbel 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak sesuaikan dengan kondisi kakak. Kalau misalnya scleroderma ini udah terjadi kronik, aku saranin kakak untuk follow up di fungsi ginjal kakak, apalagi kalau misalnya kakak kemarin riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis, kakak evaluasi fungsi ginjal kakak gimana, jangan sampai tiba-tiba turun tapi kakak tidak sadar. Terus sesuaikan juga sama tanda-tanda vital yang lain, misalnya indeks massa tubuh kakak, jangan sampai kakak mengalami obesitas, kemudian tekanan darah kakak harus terkontrol gitu ya kak. Silakan dipertimbangkan teori-teori dasarnya dulu, jangan makan gula, junk food dan segala turunannya, puasa dan olahraga. Itu dari aku ya kak. Untuk yang lain-lainnya, suplemen spesifik disesuaikan dengan kondisi laboratorium kakak. Dok, ayah saya 70 tahun, BB 62, TB 160, oke normal. Asam urat dan darah tinggi, alah asam uratnya berapa sih kak? Dan darahnya tinggi. Kakak berapa ini darah tinggi sama asam uratnya? Nyeri lutut kaki kiri ada gout, oke. Ya sudah, kakak usia 70 tahun itu biasanya mengalami penurunan fungsi ginjal. Usia 70 tahun itu biasanya mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi gini ya gengs, kalau misalnya nih kalian punya orang tua di atas 60 tahun, kakak mau ngajak konsumsi suplemen, yang aku rekomendasikan dulu adalah selain konsumsi vitamin D3K2, magnesium, zinc, kemudian omega 3, antioksidan, itu kakak boleh langsung konsumsi. Vitamin B kompleks itu boleh langsung konsumsi. Tapi kalau suplemen spesifik, itu kakak periksa dulu fungsi ginjalnya. Kenapa dong? Karena tuh teman-teman yang udah tua, semakin kita tua, penurunan fungsi ginjal tuh akan semakin lebar nih kak resikonya. Jadi misalnya gini, dong mama aku tuh 70 tahun dong, terus nyeri lutut dong gitu. Aku pasti akan nanya, berapa fungsi ginjalnya kak? Kenapa aku nanya ini tuh? Karena lutut itu perlu suplemen spesifik, misalnya glukosamin, misalnya MSM. Tapi itu tidak boleh dikonsumsi untuk pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Nah dalam hal ini mamahnya kakak, tadi orang tuanya mama apa papa ya, itu kan mengalami asam urat kan kak. Nah asam urat itu bagusnya pakai sitrat, tapi sitrat tidak boleh dikonsumsi pada penurunan fungsi ginjal. Jadi saran aku adalah ketika selain vitamin D3K2, magnesium, golongan antioksidan dan omega 3 fish oil, sama vitamin B kompleks itu boleh langsung dikonsumsi. Tapi kalau spesifik, kakak harus periksa dulu fungsi ginjal orang tuanya. Jangan sampai fungsi ginjalnya turun, kakak malah ngasih suplemen banyak-banyak, makin turun fungsi ginjalnya. Itu jangan sampai terjadi ya kak. Dari sisi aku cuma berani ngasih vitamin D3K2, karena nggak ada datanya kak. Vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU. Magnesiumnya karena gout, berarti kan sakit kan kak. Magnesiumnya pakai magnesium malate 3 kapsul per hari. Kemudian omega 3 fish oil bisa menurunkan peradangan. Yang lain-lain tunggu fungsi ginjalnya berapa. Kalau magnesium gliserofosfat dok, bedanya dengan magnesium lain apa? Kalau si gliserofosfat tuh ada K2-nya kak. Kak secara jujur aku belum pernah pakai gliserofosfat ya kak. Karena tuh ada K2-nya ya kak. Kadang-kadang itu kita harus memperhatikan nih, kira-kira brandnya ini benar-benar bisa memperlakukan dengan baik nggak, menggabungkan antara magnesium yang larut dalam air, K2 yang larut dalam lemak. Bisa nggak brand ini mengoptimalisasi pembuatannya gitu?
Kalau misalnya kakak, aduh kayaknya tuh brandnya tuh oke dong, ya sudah gas. Tapi kalau kakak nggak yakin, mendingan glycinate K2-nya sendiri dari D3. Dari aku gitu ya kak. Dok, gimana caranya supaya kolesterol tidak gampang naik? Ya jangan makan gula, junk food, gorengan kakak. Padahal sudah minum D3 K2 magnesium glutamate. Oh, jadi gini ya teman-teman. Teman-teman ini aku terakhir boleh. Udah jam 10 lewat nih, gengs. Tidak pakai obat, cuma jaga makan, IF dan suplemen satu per satu. Masalah saya selesai, gastritis sembuh, HB hasil. Duh, kakak Anan, cakep banget sih kakak Anan. Makasih kakak Anan ya. Kak, nih ya kak, ini aku bener-bener menekankan nih ya. Karena katanya kakak Andeka, gimana caranya supaya kolesterol tidak gampang naik padahal sudah minum D3K2 dan magnesium. Vitamin D3K2 dan magnesium. Ini dengerin, jangan tidur dulu nih ya. Ini penting nih. Vitamin D3K2 dan magnesium itu adalah suplementasi dasar. Jadi kebutuhan sel-sel kakak itu vitamin D3K2 dan magnesium. Vitamin D3 itu memang memiliki peran kemana-mana karena dia kan untuk sistem imunitas kita. Magnesium itu terlibat dalam 400 peristiwa reaksi biokimia dalam tubuh kita. Tapi bukan berarti kakak konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium, masalah hidup kakak itu selesai. Nggak sampai di situ ya kak, bukan berarti seperti itu. Hadirnya vitamin D3K2 dan magnesium itu dapat menghambat penurunan fungsi tubuh kakak. Tapi kalau kakak pola dietnya nggak oke, kemudian kakak juga nggak manajemen stres, tentu aja kolesterol kakak akan terus-terusan melambung. Nah, ada suplemen umum, ada suplemen khusus. Khusus untuk kolesterol dari aku adalah niacin dan omega 3 fish oil. Jadi kalau kakak-kakak Andeka ingin menyempurnakan kolesterolnya, silahkan lanjutin vitamin D3K2 magnesiumnya, omega 3 fish oil, dan niacin 1 tablet per hari. Lakukan olahraga dan berpuasa, itu adalah cara untuk mengendalikan kolesterol. Ini yang sering aku harus luruskan, misalnya nih pada kasus GERD. Ada pasien yang memberikan testimoni, setelah aku minum vitamin D3K2, GERD aku bagus gitu, aku sembuh dari GERD gitu. Benar, karena si vitamin D3 itu kebutuhan dasar kita loh kak, tapi level kita tuh ada di mana? Ada teman-teman yang sakit, sudah sembuh dengan cara memenuhi kebutuhan dasar. Tapi ada teman-teman yang GERD-nya itu sudah sampai menyebabkan kronik, udah nyampe menyebabkan radang usus. Tentu aja kalau vitamin D3K2-nya hanya mengandalkan itu, kita belum sembuh. Tergantung dari levelnya di mana, gitu ya kak. Vitamin D3K2 itu kewajiban, tapi yang lain-lain tergantung level kakak dan di mana kondisi kakak. Kakak Andeka semangat, puasa, olahraga, omega 3 fish oil, niacin ya kakak ya. Aku sematkan katanya kakak Anan. Tidak pakai obat, cuma jaga makan, IF dan suplemen satu per satu, masalah selesai, gastritis sembuh, HB turun. Kakak Anan, terima kasih banyak kakak ya sudah bersedia menuliskan ini di live aku ya kak. Semoga kakak disempurnakan sehatnya ya kak. Dong, tidurnya udah malam, iya. Kakak mohon maaf lahir batin ya kak, aku udahan dulu ya kak, udah kena marah sama kakak Kolmi suruh tidur ya. Fungsi ginjal yang diperiksa apa dok? Kalau kakak mau tahu fungsi ginjal kakak, orang tua kakak itu sehat apa tidak, periksanya kreatinin EGFR. Kreatinin EGFR. EGFR di atas 90 normal. EGFR di bawah 90 itu mulai turun. Dan kalau nilai kakak di bawah 90 lebih dari 3 bulan, itu sudah masuk ke fase kronik dari penurunan fungsi ginjal. Kreatinin dan EGFR. Gitu ya kakak. Kakak mohon maaf lahir batin, aku udahan dulu ya kak, udah jam 10. Anak aku kayaknya udah tidur dia kak. Kakak mohon maaf ya kak, aku udahan dulu. Insya Allah besok aku tuh ya kak, kalau nggak live-nya siang, kalau nggak malam. Tapi besok aku sepertinya live-nya malam kakak. Kakak terima kasih yang sudah